6 tahun lamanya Dewi memeras keringat tanpa digaji sepeser pun, membangun toko bangunan suaminya dari nol hingga sukses besar. Namun, balasan yang ia terima sungguh menyakitkan. Hak warisnya diserobot, tanda tangannya dipalsukan, dan saat ia menuntut keadilan, suami serta mertuanya justru menuduhnya wanita matre dan mengancam akan mengusirnya. Hingga di puncak acara syukuran toko baru yang dihadiri seluruh keluarga besar dan notaris, Dewi melangkah ke atas panggung membawa dokumen rahasia yang membuat suami dan mertuanya berlutut histeris saat toko dipasangi garis polisi. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Aroma debu semen yang menyengat bercampur dengan bau keringat yang menetes di atas lantai semen basah sudah menjadi aroma harian yang menghiasi seluruh rongga paru-paru Dewi selama 6 tahun terakhir. Di sebuah ruko tua bertingkat 2 yang berdiri kokoh namun tampak kusam di sudut Jalan Kapas Krampung, Kota Surabaya, Jawa Timur, matahari pagi belum lagi sepenuhnya menyapa ufuk timur. Namun, wanita bertubuh kurus dengan pakaian lusuh yang warnanya sudah pudar itu sudah berdiri tegak di depan tumpukan karung semen yang menjulang tinggi. Tangan kanannya yang kasar memegang sebuah sapu ijuk tua, sementara tangan kirinya memegang buku folio bergaris tebal untuk mencatat setiap detail pergerakan barang. Ruko itu adalah tempat usaha yang diberi nama Toko Bangunan Barokah. Bagi masyarakat umum atau para pengendara kendaraan bermotor yang setiap hari melintas di kawasan padat lalu lintas Surabaya Timur tersebut, toko bangunan ini terlihat sebagai sebuah kisah sukses bisnis keluarga yang luar biasa. Usaha yang berkembang sangat pesat dari hari ke hari, dipenuhi tumpukan besi ulir berbagai ukuran, puluhan kalengket tembok berbagai merek ternama, hingga susunan pipa PVC yang menjulang tinggi hampir menyentuh langit-langit ruko. Namun bagi Dewi, tempat yang terbilang megah bagi ukuran toko material di kawasan itu tidak lain adalah sebuah sangkar besi dan saksi bisu dari seluruh air mata, tetesan darah, serta rasa lelah yang teramat sangat, yang selama ini sama sekali tidak pernah dihargai oleh siapapun. 6 tahun yang lalu, bangunan ruko ini hanyalah sebuah tempat sewaan yang sangat kumuh dan tidak terawat. Atap sengnya sudah berkarat dan bocor di mana-mana saat hujan turun, dinding bata merahnya berjamur serta lembab, dan lantai semennya pecah-pecah memprihatinkan. Ketika Randy, pria yang dinikahinya 6 tahun lalu, merengek dan memohon dengan wajah iba ingin membuka usaha toko bangunan namun sama sekali tidak memiliki modal keuangan, Dewi tanpa ragu mengambil langkah besar dan teramat berani dalam perjalanan hidupnya. Dewi yang sebenarnya merupakan seorang sarjana hukum lulusan terbaik dari salah satu universitas ternama, rela mengubur dalam-dalam cita-cita besar dan mimpinya untuk memakai kemeja rapi, membawa map dokumen legal, dan bekerja sebagai pengacara profesional di kantor hukum terkemuka. Ia memilih melepas semua kehormatan akademis itu, mengenakan kaos oblong longgar yang sudah tipis, celana kain murahan yang pudar, serta melingkarkan tas pinggang lusuh di badannya demi mendukung impian sang suami dari titik nol. Setiap hari tanpa terkecuali, saat jam baru menunjukkan pukul 5 subuh dan kota Surabaya masih diselimuti udara dingin serta bisingnya lalu lintas kendaraan belum memekakan telinga, Dewi sudah harus bangun dari tidurnya. Ia dengan cekatan menyiapkan sarapan untuk Randy dan ibu mertuanya yang bernama Bu Asnah. Tanpa sempat menyantap makanannya sendiri, Dewi bergegas turun ke lantai bawah untuk membuka pintu harmonika ruko yang teramat berat dan berkarat. Tangan Dewi yang semasa kuliah sangat halus dan bersih, kini telah berubah total menjadi penuh kapalan tebal dan kasar. Di permukaan kulit telapak tangannya, terdapat beberapa bekas luka goresan paku berkarat dan pinggiran seng tajam yang mengering menjadi parut hitam permanen. Tidak ada satupun kuku jarinya yang terawat indah layaknya wanita seusianya. Semua sela-sela kukunya selalu ternoda oleh debu halus semen yang sangat sulit dihilangkan meskipun sudah digosok dengan sabun dan sikat berkali-kali setiap malam. Hari ini, cuaca di kawasan Jalan Kapas Krampung terasa sangat menyengat kulit. Suhu udara Surabaya merambat naik dengan cepat hingga menyentuh angka 34 derajat Celcius. Udara di dalam ruko yang tertutup tumpukan material terasa sangat pengap dan membakar dada.
Dewi mengusap bulir-bulir keringat dingin yang terus menetes di pelipis dan dahi menggunakan ujung kain jilbabnya yang sudah kusam dan berserat. Di sudut bagian belakang toko, dua orang kuli angkut parubaya sedang duduk beristirahat di atas tumpukan bata ringan sambil meminum es teh bungkus. Salah satu kuli senior, seorang pria tua bernama Pak Karyo, menatap figur Dewi dari kejauhan dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa iba dan keprihatinan yang amat mendalam. Pak Karyo sudah ikut bekerja di toko bangunan ini sejak hari pertama ruko dibuka, sehingga ia menyaksikan secara langsung dari awal bagaimana seluruh cucuran keringat dan perjuangan tanpa batas yang dilalui oleh Dewi. "Mbak Dewi, cobalah istirahat sebentar di bangku itu," ujar Pak Karyo dengan nada suara pelan dan sangat santun sambil menyodorkan segelas air putih hangat yang diambilnya dari dispenser toko. "Dari tadi pagi subuh saya perhatikan Mbak Dewi belum duduk sama sekali. Badannya sudah gemetaran begitu. Nanti Mbak bisa jatuh sakit." Dewi memutar badannya lalu mengukir senyuman tipis di bibirnya yang kering. Sebuah senyuman lembut yang sebenarnya digunakan untuk membungkus rasa lelah yang teramat dahsyat di balik matanya yang redup dan sayu. "Terima kasih banyak perhatiannya, Pak Karyo. Tapi saya harus menuntaskan dulu seluruh rekap data pengiriman barang material untuk proyek perumahan di daerah Kenjeran ini. Kalau data pembukuan ini tidak selesai sekarang juga, nanti Mas Randy bisa sangat marah besar kalau sampai ada selisih angka sekecil apapun saat pemeriksaan stok nanti sore." Pak Karyo hanya bisa menghela napas panjang yang terdengar berat lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Pria tua itu sangat paham dan tahu betul bagaimana sifat asli serta watak tabiat dari Randy. Suami Dewi itu hampir tidak pernah berada di dalam toko pada pagi hari untuk ikut mengurus operasional usaha. Randy biasanya baru menampakkan batang hidungnya saat hari sudah menjelang siang, berpakaian sangat rapi dengan kemeja bermerek, mengendarai sepeda motor keluaran terbaru yang mengkilap, lalu melangkah santai menuju ruangan berpendingin udara di lantai 2 untuk duduk bersenang-senang sambil bermain ponsel pintar. Seluruh urusan berat dan menguras tenaga, mulai dari proses tawar-menawar harga yang alot dengan para distributor besar, mengarahkan lalu lintas pengiriman truk muatan, mengurus semua berkas administrasi dan perpajakan, hingga ikut mengangkat barang-barang berat saat para kuli angkut kewalahan, semuanya dilimpahkan dan dikerjakan sendirian oleh Dewi. Namun hal yang paling membuat dada Pak Karyo dan pekerja lainnya terasa teriris pedih, adalah kenyataan pahit bahwa Dewi tidak pernah menerima bayaran atau gaji sepeser pun dari usaha yang dibangunnya itu. Selama 6 tahun penuh berdarah-darah, Dewi dioperasikan layaknya seorang buruh kasar yang bekerja tanpa ada hak upah sedikit pun. Setiap kali Dewi membutuhkan sejumlah uang kecil untuk membeli kebutuhan wanita yang sangat mendasar seperti sabun cuci muka, pembalut, atau sekadar membeli obat sakit kepala saat fisiknya tumbang, Dewi harus memberanikan diri meminta izin terlebih dahulu kepada Bu Asnah atau Randy. Dan hampir setiap kali permintaan sederhana itu diutarakan, jawaban yang diterima Dewi bukanlah selembar uang kertas, melainkan tatapan mata penuh rasa curiga serta lontaran sindiran tajam yang sangat merendahkan harga dirinya. Ketika jam dinding toko menunjukkan pukul 9 pagi lewat sedikit, suara derap langkah kaki yang menghentak angkuh terdengar menutupi tangga kayu dari lantai 2. Bu Asnah turun menyusuri anak tangga dengan mengenakan pakaian daster batik berwarna merah cerah. Berbagai perhiasan emas berukuran besar tampak melingkar dengan mencolok di leher serta kedua pergelangan tangannya. Wanita tua itu berjalan dengan langkah sangat busung melintasi tumpukan karung semen dan deretan ket. Matanya yang tajam mengedar ke setiap sudut ruangan toko, berburu kesalahan sekecil apapun yang bisa ia jadikan alasan untuk mengomeli dan memojokkan Dewi di hadapan para pekerja. "Dewi, kenapa lantai semen di dekat tumpukan kalengket tembok bagian depan itu masih kotor dan berdebu begitu? Kamu ini dari tadi pagi subuh kerjanya ngapain saja di toko?" Suara melengking Bu Asnah memecah keheningan toko, mengalahkan riuhnya suara deru mesin kendaraan yang memadati jalan kapas kerampung di luar sana. Dewi seketika menghentikan pergerakan jemarinya yang sedang memegang pulpen di atas kertas pembukuan. Ia memutar tubuhnya dan menunduk penuh hormat. "Maafkan saya, Ibu. Tadi pagi-pagi sekali ada armada truk yang membongkar muatan kalsi board sebanyak 10 lembar dari pihak distributor. Saya harus ikut turun tangan mengarahkan anak-anak kuli supaya tidak ada lembaran yang retak atau pecah. Ini baru saja selesai dan saya baru mau menyapu ulang seluruh lantainya sampai bersih. Alasan saja yang kamu perbanyak dari dulu," sahut Bu Asnah dengan nada suara tinggi penuh cemoohan.
Jadi seorang wanita dan istri itu harus tangkas dan sigap. Kamu itu di rumah ini dan di toko ini sama sekali tidak menghasilkan uang sepeser pun. Cuma menumpang makan, menumpang tidur, dan menumpang hidup pada anakku. Kalau urusan menyapu dan membersihkan toko saja kamu tidak becus mengerjakan. Buat apa kamu masih dipelihara di rumah ini? Dewi menundukkan kepalanya semakin dalam ke bawah. Kata-kata hinaan yang sangat menohok dada itu sudah ratusan kali terlontar dan memekakan telinganya selama 6 tahun belakangan ini. Lontaran kalimat yang pada tahun-tahun pertama pernikahan sempat membuat jiwanya hancur dan menangis terseduh-seduh di dalam kamar mandi yang gelap. Namun kini hanya bisa diserap oleh dinding hatinya yang perlahan-lahan mulai membatu. Dewi paham dan ingat betul dalam memorinya. Toko bangunan yang kini berkembang sangat pesat ini tidak akan pernah ada di atas muka bumi jika bukan karena uang simpanan dan tabungan peninggalan dari almarhum ayahnya yang diserahkannya bulat-bulat 100% kepada Randy 6 tahun lalu sebagai modal awal pendirian usaha. Kala itu, almarhum ayah Dewi meninggalkan sejumlah dana warisan yang cukup besar dari hasil penjualan sebidang tanah keluarga di kampung halaman mereka. Seluruh dana segar itulah yang dipakai oleh Randy untuk membayar sewa ruko tua di Jalan Kapas Krampung ini, membeli pasokan stok barang material awal, serta menyewa 1 unit armada kendaraan angkut secondan. Namun, fakta sejarah yang sangat mendasar itu seolah-olah telah dihapus secara sengaja dari ingatan Bu Asnah maupun Randy. Di mata keluarga besar Randy dan para kerabatnya, toko bangunan barokah ini bisa berdiri dan menjelma menjadi bisnis raksasa murni karena kehebatan, kejeniusan, dan kerja keras Randy seorang. Sementara Dewi hanyalah sesosok wanita miskin yang sangat beruntung karena telah diselamatkan dari penderitaan hidup oleh anak laki-laki kesayangan mereka. Tidak berapa lama setelah omelan Bu Asnah mereda, Randy berjalan turun dari tangga lantai 2 dengan santai. Pria itu mengenakan kemeja bersih yang disetrika rapi dan rambutnya klimis beraroma minyak wangi yang wangi semerbaknya langsung memenuhi sudut ruangan toko yang pengap. Randy melangkah mendekati posisi ibunya berdiri tanpa memandang atau menoleh sedikitpun ke arah Dewi yang sedang berdiri memegang gagang sapu ijuk. "Bu, Randy mau berangkat sekarang ke kantor bank cabang di kawasan Jalan Pemuda. Randy mau mengecek kelancaran proses pencairan dana pinjaman untuk transaksi pembelian tanah dan bangunan ruko yang ada di sebelah toko kita ini," kata Randy dengan nada suara bangga dan membusungkan dadanya. Bu Asnah langsung tersenyum sangat lebar. Matanya berbinar-binar penuh kegirangan mendengarnya. "Bagus dan cekatan sekali kamu. Nak, tanah di sebelah itu memang harus segera kita beli dan kuasai penuh. Supaya toko bangunan barokah milik kita ini resmi menjadi toko material terbesar dan terlengkap di seluruh kawasan Surabaya Timur. Supaya seluruh keluarga besar kita semakin menaruh rasa hormat dan memandang tinggi derajat keluarga kita." Mendengar percakapan yang berlangsung di depannya itu, dada Dewi mendadak berdesir aneh. Tanah dan ruko di sebelah bangunan mereka ini adalah sebidang lahan seluas 300 meter persegi yang memang sudah lama diincar untuk perluasan area simpan barang toko. Selama 2 tahun terakhir ini, Dewi lah yang memeras otak, memotong seluruh biaya operasional yang tidak penting, dan menahan rasa lapar agar perputaran uang usaha bisa disisihkan demi mengumpulkan dana pembelian tanah tersebut. Dewi yang menahan sakit, Dewi yang tidak pernah membelikan dirinya selembar pakaian baru, dan Dewi yang terus membuang rasa lelahnya demi terwujudnya dana akumulasi pembelian lahan itu. "Mas Randy," sapa Dewi dengan nada suara pelan dan sangat berhati-hati sambil memberanikan dirinya melangkah mendekat ke arah suami dan ibu mertuanya. Randy mendadak menolehkan kepalanya dengan dahi yang berkerut dalam. Wajahnya memperlihatkan rasa risih dan tidak suka melihat penampilan istrinya yang kusam dan kotor di depan pintu utama toko. "Ada apa lagi? Aku ini sedang terburu-buru mengejar waktu janji bertemu pihak bank." "Mas, mengenai pembayaran transaksi lahan tanah di sebelah itu kan dana-dananya ditarik dari rekening penampungan utama operasional toko kita. Apakah nanti di lembaran berkas sertifikat dan surat kepemilikan tanahnya akan dicantumkan atas nama kita berdua sebagai pasangan suami istri? Atau dicantumkan atas nama badan usaha toko kita?" tanya Dewi dengan nada suara yang bergetar namun berusaha keras agar terdengar sangat rasional dan tenang. Seketika itu juga, atmosfer udara di dalam ruangan toko terasa membeku dan mencekam. Bu Asnah yang tadinya tersenyum lebar langsung memutar badannya secara mendadak. Matanya melotot tajam menatap Dewi dengan pendar kebencian yang menyala-nyala. Sementara itu,
Wajah Randy seketika berubah merah padam karena emosi yang membakar dadanya. "Maksud kamu apa bertanya hal-hal seperti itu?" "Hah?" tanya Randy dengan nada suara membentak yang sangat keras. Tidak peduli lagi bahwa saat itu ada Pak Karyo dan beberapa kuli bangunan lainnya yang menyaksikan pertengkaran tersebut. "Aku cuma ingin bertanya dan minta kejelasan, Mas. Karena selama 6 tahun belakangan ini seluruh modal awal pendorong dan hasil perputaran roda keuangan toko ini kan kita perjuangkan dan kita usahakan bersama-sama dari bawah. Aku cuma ingin ada kepastian yang jelas dan sah secara hukum untuk masa depan kita," tutur Dewi dengan perlahan, berusaha mempertahankan argumentasinya secara jujur dan transparan. Bu Asnah melangkah maju 2 tindak dan langsung menunjuk tepat di depan muka Dewi dengan jari tangannya yang dipenuhi cincin emas tebal. "Kamu ini benar-benar jenis perempuan yang tidak tahu diri dan tidak tahu bersyukur ya, Dewi. Baru diajak merasakan hidup agak berkecukupan sedikit saja. Otak kamu itu sudah langsung dipenuhi pikiran-pikiran matre dan licik. Kamu itu sadar posisi tidak sih siapa diri kamu di rumah ini? Kamu itu cuma seorang istri menumpang yang diberi makan gratis setiap hari. Uang dan kekayaan yang ada di dalam toko ini semuanya 100% milik anakku, Randy. Tanpa adanya Randy, kamu itu tidak lebih dari seorang pengemis yang tidak punya apa-apa. Ibu, tapi modal awal pertama kali toko ini bisa disewa dan berjalan adalah menggunakan dana tunai dari uang warisan almarhum ayah saya sendiri," potong Dewi dengan nada suara tegas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah 6 tahun pernikahan mereka, ia berani menyuarakan kenyataan sejarah itu secara terbuka di depan muka mertuanya. Randy seketika tertawa sinis dan hampa. Sebuah tawa meremehkan yang sangat dingin dan terasa menusuk tajam tepat di ulu hati Dewi. "Uang warisan ayahmu? Berapa banyak sih nominal uang warisan dari ayahmu di kampung itu? Cuma seberapa mentah dibanding dengan ratusan juta keuntungan bersih yang aku hasilkan sendiri lewat otakku selama 6 tahun ini? Kamu jangan pernah berani asal bicara dan mengklaim sembarangannya. Dewi, kamu itu tidak punya hak hukum atau hak kepemilikan sepeser pun atas seluruh aset yang ada di toko ini. Semua aset toko ini, termasuk tanah ruko yang di sebelah, adalah sepenuhnya hak milik sah dari keluarga kami. Tetapi Mas, aku yang memegang dan mengurus seluruh pembukuan keuangan toko dari nol. Aku yang bekerja belasan jam sehari tanpa pernah mengambil bayaran gaji sepeser pun selama bertahun-tahun. Itu sudah menjadi kewajiban mutlak kamu sebagai seorang istri untuk berbakti dan membantu suami," teriak Randy dengan suara menggelegar hingga bunyinya memantul keras di dinding-dinding ruko. "Kalau dari dulu kamu tidak ikhlas bekerja membantu usaha suami, bilang dari awal. Jangan sekarang saat toko ini sudah sukses besar dan kaya raya kamu baru bertingkah menuntut ini itu. Dasar wanita matre tidak tahu diri." Kata-kata kasar yang sangat merendahkan itu terlempar begitu saja di udara. Pak Karyo yang mendengar bentakan kasar tersebut langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pria tua itu tidak berani ikut campur dalam urusan rumah tangga majikannya. Namun jauh di dalam lubuk hatinya terasa sangat perih dan sakit melihat perlakuan yang sangat tidak manusiawi itu terus dijatuhkan kepada Dewi. Dewi sendiri hanya bisa berdiri terpaku kaku di tempatnya. Air mata hangat mulai tergenang dan membendung di kedua pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga agar tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh meluncur di depan mata Randy dan Bu Asnah. Randy kemudian memutar badannya dengan kasar dan penuh kekesalan. Ia melangkah lebar-lebar keluar dari dalam ruko menuju ke arah sepeda motornya, lalu menancap gas kendaraan itu dengan kecepatan tinggi meninggalkan kawasan Jalan Kapas Krampung. Bu Asnah melemparkan pandangan mata penuh kemenangan dan penghinaan yang sangat menyakitkan ke arah Dewi sebelum akhirnya memutar badan dan berjalan kembali naik ke lantai 2 sambil terus mengomel panjang lebar dengan kata-kata kasar. Dewi kini berdiri sendirian di tengah riuhnya debu semen yang beterbangan dan bisingnya suara klakson lalu lintas Jalan Kapas Krampung. Tangan kirinya terangkat pelan memegang dada kirinya yang terasa sangat sesak dan menyakitkan. Namun, jauh di balik rasa sakit, kehancuran hati, dan kekecewaan yang teramat dalam yang dirasakannya pagi itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai bergeser dan berubah di dalam jiwa Dewi. Binar. Matanya yang selama 6 tahun belakangan ini selalu redup, pasrah, dan penuh ketakutan, kini perlahan-lahan mulai berkilat menyalakan sebuah kesadaran hukum yang sangat dingin dan terukur. Dengan ketenangan yang asing, Dewi kembali mengambil sapu ijuknya. Ia menyapu seluruh permukaan lantai toko hingga bersih tanpa ada sisa debu sedikit pun.
Ia mengelap seluruh permukaan meja kasir, menyusun rapian nota, dan merapikan buku-buku laporan keuangan toko. Saat jarum jam dinding menunjukkan tepat pukul 1 siang dan suasana di dalam toko sedang berada dalam kondisi sangat sepi karena para kuli angkut sedang keluar beristirahat makan siang, Bu Asnah terlihat turun tangga dengan pakaian rapi untuk pergi menghadiri acara arisan keluarga besar di daerah kawasan Gubeng. Lantai 2 ruko kini berada dalam kondisi sepenuhnya kosong dan sunyi. Dewi menghentikan seluruh aktivitas kerjanya. Ia berjalan pelan mendekati anak tangga kayu yang menghubungkan area toko dengan tempat tinggal di lantai 2. Setiap pijakan langkah kakinya terasa begitu berat dan bergetar. Namun niat serta tekad di dalam dadanya telah bulat sepenuhnya. Ada sebuah rasa penasaran dan kecurigaan yang teramat besar yang selama bertahun-tahun ini terendam rapat di dalam jiwanya. Mengapa setiap kali pembicaraan mengenai legalitas aset, sertifikat tanah, dan surat-surat berharga toko diangkat ke permukaan, Randy dan Bu Asnah selalu menunjukkan reaksi yang sangat agresif, marah besar, dan defensif? Mengapa Bu Asnah selalu menyimpan seluruh dokumen penting usaha di dalam lemari berkunci rapat di dalam kamar pribadinya? Bukannya disimpan di dalam brankas resmi toko? Dewi menaiki satu demi satu anak tangga kayu yang terdengar berderit halus. Sesampainya ia di lantai 2, Dewi melangkah pelan menuju ke arah pintu kamar Bu Asnah. Pintu kayu kamar itu ternyata tidak terkunci rapat dari luar, melainkan terpesat renggang beberapa senti. Dewi mendorong pintu berukir itu secara perlahan-lahan. Udara dingin yang berasal dari embusan mesin pendingin udara yang lupa dimatikan menyeruak keluar menyapa wajahnya. Dewi melangkah masuk ke dalam kamar yang bersih dan rapi tersebut. Pandangan matanya langsung tertuju fokus pada sebuah lemari pakaian dari kayu jati berukuran besar bertingkat 3 yang berdiri di sudut ruangan kamar. Dewi tahu betul di mana kebiasaan Bu Asnah menyembunyikan kunci lemari jati tersebut, yaitu di bawah tumpukan kain sarung di dalam laci meja rias. Dengan jemari tangan yang bergetar hebat dan detak jantung yang berdegup sangat kencang bagaikan hantaman ombak di lautan, Dewi meraba laci tersebut dan mengambil buah kunci besi kecil itu. Ia berjalan mendekati lemari jati tua itu, mengarahkan ujung kunci ke dalam lubangnya, lalu memutarnya secara perlahan. Suara klik kecil yang nyaring terdengar memecah keheningan kamar yang sunyi. Dewi menarik pintu lemari hingga terbuka lebar. Di bagian rak paling atas, terlihat menumpuk puluhan map berwarna coklat tebal dan map plastik transparan yang berisikan berbagai macam dokumen penting usaha toko. Dewi mulai memilah dan memeriksa satu persatu lembaran dokumen itu dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Tangan dan kakinya terasa sangat dingin bagaikan es. Ia tahu betul jika Bu Asnah atau Randy mendadak pulang dan menangkap basah dirinya di dalam kamar ini, akibat hukum dan fisik yang diterimanya akan sangat fatal bagi keselamatan jiwanya. Namun, saat tangan Dewi menarik sebuah map kain berwarna biru tua yang terselip rapat di tumpukan paling bawah rak lemari, sebuah amplop kertas coklat tebal yang berdebu mendadak ikut tersenggol dan jatuh meluncur bebas ke atas lantai semen kamar. Amplop kertas itu mendarat dalam posisi agak terbuka sedikit di bagian ujungnya, memperlihatkan beberapa lembar dokumen kertas tebal berstempel resmi instansi hukum dan bergaris hijau milik negara. Dewi langsung berlutut di atas lantai, memungut lembaran kertas tersebut dari dalam amplop coklat. Saat mata Dewi mulai membaca baris demi baris susunan kalimat bertinta hitam yang tertera jelas di atas kertas tebal tersebut, seluruh pasokan napas di dalam paru-paru Dewi seketika terhenti total. Kedua matanya membelalak lebar dalam kecemasan mendalam, dan seluruh persendian badannya bergetar hebat melampaui rasa takut yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Tangan Dewi bergetar hebat saat memegang lembaran kertas bergaris hijau yang keluar dari dalam amplop coklat tersebut. Kertas itu adalah akta jual beli tanah dan ruko utama yang selama 6 tahun ini menjadi tempat berdiri toko bangunan barokah di Jalan Kapas Krampung. Dengan ketelitian seorang lulusan sarjana hukum, mata Dewi menyisir setiap huruf, angka, dan kolom yang tertera di dalam dokumen resmi tersebut. Jantungnya berdegup makin kencang tatkala matanya berhenti pada baris nama pemilik sah atas lahan seluas 250 meter persegi itu. Di sana, tertulis dengan sangat jelas nama Bu Asnah sebagai pemilik tunggal, tanpa ada sedikit pun nama Randy, apalagi nama Dewi. Dewi membalik lembaran berikutnya dengan napas yang makin memburu. Lembar itu merupakan surat pernyataan pelepasan hak atas dana hibah dan bantuan modal usaha yang dibuat 6 tahun lalu, tepat saat toko bangunan ini hendak didirikan. Di lembar paling bawah,
Di atas meterai yang sudah terstempel, tertera sebuah tanda tangan yang diatasnamakan nama lengkap Dewi. Mata Dewi membelalak lebar melihat goresan tinta hitam tersebut. Itu adalah tanda tangan atas nama dirinya. Tetapi gaya tarikan garis dan lengkungannya sama sekali bukan gaya tanda tangan asli milik Dewi. Seseorang telah memalsukan tanda tangannya dengan sangat rapi pada saat itu, tanpa pernah meminta izin atau memberitahu dirinya sedikit pun. Selama 6 tahun belakangan ini, Dewi selalu hidup dalam keyakinan bahwa uang warisan sebesar 300 juta rupiah peninggalan almarhum ayahnya yang ia serahkan kepada Randy digunakan sebagai investasi modal bersama. Dulu, Randy berjanji di hadapannya bahwa tanah ruko ini dibeli atas nama usaha bersama yang kelak hasilnya akan dipakai untuk membangun masa depan rumah tangga mereka dan membiayai anak-anak mereka. Namun, dokumen di tangan Dewi saat ini membongkar seluruh kebohongan tersebut. Uang warisan milik almarhum ayahnya ternyata disetorkan oleh Randy ke rekening Bu Asnah, lalu dialihkan seolah-olah menjadi uang pribadi Bu Asnah untuk membeli tanah tersebut. Dewi yang memeras tenaga setiap hari, tidak hanya kehilangan hak atas usaha yang ia bangun dari nol, tetapi juga telah dirampok harta warisan peninggalan orang tuanya secara terencana. Suara rem mobil yang berhenti di depan area parkir toko bawah mendadak mengejutkan Dewi. Dewi mendengar suara langkah kaki dan sapaan beberapa kuli angkut di bawah. Itu adalah tanda bahwa Bu Asnah telah kembali dari acara arisannya lebih cepat dari perkiraan. Dalam kondisi panik namun berusaha tetap tenang, Dewi melipat kembali dokumen tersebut dengan sangat rapi, memasukkannya ke dalam amplop coklat, lalu mengembalikan map biru itu ke posisi semula di bagian rak paling bawah lemari jati. Ia mengunci pintu lemari, mengembalikan kunci kecil itu ke dalam laci meja rias di bawah tumpukan sarung, lalu bergegas keluar dari kamar mertuanya dengan langkah sepelan mungkin. Dewi berjalan turun ke lantai 1 sambil mengatur napasnya yang tidak beraturan. Di dekat area kasir, Bu Asnah baru saja masuk sambil memegang kipas tangan dan tas kulit mahal. Mertuanya itu melirik Dewi dengan pandangan dingin tanpa mengutarakan sepatah kata pun, lalu berjalan menuju sofa kayu di dekat pintu masuk untuk meluruskan kakinya. Dewi berpura-pura sibuk merapikan tumpukan kertas nota pengiriman barang di meja kasir. Namun, di dalam pikirannya, bayangan lembaran akta jual beli dan tanda tangan palsu itu terus berputar secara berulang-ulang. Sore hari tiba, matahari mulai tenggelam di balik bangunan-bangunan tinggi di sepanjang jalan Kapas Krampung. Lalu lintas kendaraan di luar toko makin padat oleh para pekerja yang pulang kantor. Randy baru kembali ke toko sekitar pukul 5 sore dengan wajah penuh senyum. Pria itu baru saja menyelesaikan urusannya dengan pihak kantor bank cabang Jalan Pemuda. Randy meletakkan kunci sepeda motornya di atas meja kasir di dekat tempat Dewi berdiri, lalu menghampiri ibunya yang sedang duduk beristirahat. "Bu, semua urusan di bank berjalan sangat lancar," kata Randy dengan nada suara puas. "Pihak bank sudah menyetujui pengajuan pinjaman modal kita sebesar 500 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah ruko utama ini. Dalam 2 hari ke depan, dana pinjaman itu akan langsung masuk rekening pribadi ibu. Jadi kita bisa langsung menyelesaikan pembayaran sisa transaksi pembelian lahan kosong di sebelah toko minggu depan." Bu Asnah tersenyum lebar mendengar laporan anak kesayangannya itu. "Bagus sekali, Randy. Kamu memang anak yang sangat bisa diandalkan. Kalau tanah di sebelah sudah resmi kita lunasi, kita buat panggung acara syukuran yang besar. Kita undang seluruh keluarga besar kita dari Malang dan Kediri, serta seluruh relasi bisnis material kita. Kita tunjukkan pada mereka semua kalau keluarga kita sudah berhasil dan kaya raya di Surabaya ini." Dewi yang mendengar percakapan itu dari meja kasir merasakan dadanya makin sesak. Sertifikat tanah ruko yang menjadi jaminan pinjaman bank itu dibeli menggunakan uang warisan ayahnya. Kini, Randy dan Bu Asnah kembali menggunakan aset tersebut untuk mengambil pinjaman bank bernilai ratusan juta rupiah atas nama pribadi Bu Asnah. Sementara Dewi yang bekerja belasan jam sehari dari subuh hingga malam di toko ini sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum atau bagian dari hasil usaha tersebut. Dewi melangkah pelan mendekati Randy yang sedang berdiri di dekat ibunya. "Mas Randy, bisa kita bicara sebentar di ruangan belakang? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan soal pembukuan dan status aset toko kita," kata Dewi dengan suara rendah dan datar. Randy menoleh dengan dahi berkerut, tampak tidak senang dengan ajakan istrinya.
Mau bicara apa lagi? Kalau soal uang belanja atau soal gajimu yang kamu persoalkan tadi pagi, aku sudah bilang jangan pernah membahasnya lagi di depan ibu. Aku ini baru pulang. Capek mengurus berkas di bank. Ini bukan soal uang belanja, Mas. Ini soal kejelasan status hukum tanah ruko ini dan dana warisan almarhum ayahku yang dulu kita pakai untuk modal awal toko ini. Jawab Dewi dengan tegas. Mendengar kata dana warisan disebut kembali, wajah Bu Asnah langsung berubah menjadi sangat keras. Wanita tua itu berdiri dari sofanya dan menunjuk wajah Dewi. Dewi, kamu ini benar-benar tidak ada kapoknya ya? Berani-beraninya kamu mengangkat topik itu lagi di depan saya dan Randy. Kamu itu mau bikin emosi suami kamu naik setelah dia capek kerja seharian mengurus ban? Ibu, saya cuma minta penjelasan yang jujur dari Mas Randy. Uang 300 juta rupiah milik almarhum ayah saya 6 tahun lalu diserahkan penuh untuk modal toko ini. Tapi kenapa saya tidak pernah diajak bicara soal status kepemilikan sertifikat tanah ruko ini? Kenapa nama saya sama sekali tidak ada di dalam berkas pendirian usaha ini? Tanya Dewi sambil menatap lurus ke arah mata Randy. Randy tampak terkejut dengan keberanian Dewi yang bertubi-tubi menanyakan hal tersebut pada hari yang sama. Pria itu maju satu langkah dan menatap Dewi dengan pandangan mengancam. Kamu tahu apa soal status hukum dan sertifikat tanah? Dewi, kamu itu cuma lulusan sarjana hukum yang tidak pernah terpakai di lapangan. Kamu tidak usah sok paham soal dokumen dan hukum pertanahan. Semua urusan legalitas toko ini sudah diurus dengan benar oleh ibu dan saya sejak awal. Kalau memang diurus dengan benar, kenapa tidak ada nama saya di dalam dokumen kepemilikan tersebut, Mas? Dan kenapa tidak ada kejelasan soal uang warisan ayah saya? Cecar Dewi tanpa mengalihkan pandangannya. Karena kamu itu cuma seorang istri. Teriak Randy keras hingga dua kuli angkut yang sedang merapikan semen di sudut ruko terkejut dan menghentikan pekerjaannya. Uang warisan dari ayahmu itu sudah habis dipakai untuk biaya hidupmu sendiri selama bertahun-tahun di rumah ini. Kamu makan di sini, tidur di sini, pakai listrik dan air di sini. Semuanya dibayar dari hasil toko ini. Jadi jangan pernah berlagak seolah-olah kamu itu investor terbesar di toko ini. Bu Asnah ikut maju dan menumpahkan kemarahannya kepada Dewi. Kurang ajar kamu ya. Dewi, kamu ini menantu yang sangat tidak tahu balas budi. Kalau bukan karena Randy mau menikahi kamu 6 tahun lalu, kamu itu tidak akan punya tempat tinggal di Surabaya ini. Sekarang toko ini sudah besar dan mau memperluas lahan. Kamu malah mau mengacaukan suasana dengan menuntut hak harta. Dasar perempuan matre yang rakus. Dewi memegang dada kirinya yang terasa sangat nyeri. Akibat bentakan dan hinaan dari suami dan mertuanya tersebut. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun Dewi menahannya sekuat tenaga agar tidak menetes di depan mereka. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan dua orang yang telah memalsukan tanda tangannya dan merampok hak hidupnya. Mas Randy, aku ini istri kamu yang bekerja dari jam 5 pagi sampai malam di toko ini tanpa gaji. Aku cuma minta kejujuran dan keadilan dari kamu, kata Dewi dengan suara gemetar. Keadilan apa yang kamu maksud? Balik membentak Randy dengan wajah merah padam. Kamu itu tugasnya cuma membantu mengurus toko dan melayani suami serta ibu di rumah. Tidak ada hak bagimu untuk mencampuri urusan kepemilikan aset atau berkas hukum toko ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara keluarga kami mengelola toko ini, kamu boleh pergi dari rumah ini sekarang juga. Tapi ingat, kamu pergi dari sini tanpa membawa uang sepeser pun dan tanpa membawa barang apapun dari toko ini. Bu Asnah tersenyum sinis melihat Randy membentak Dewi. Betul itu, Randy. Usir saja kalau dia masih terus bertingkah dan merasa paling berjasa. Biar dia sadar kalau di luar sana dia tidak punya apa-apa tanpa keluarga kita. Dewi menatap Randy dan Bu Asnah secara bergantian. Tidak ada rasa penyesalan atau rasa bersalah sedikit pun di raut wajah suami dan ibu mertuanya itu. Yang ada hanyalah kesombongan, keangkuhan, dan rasa memiliki penuh atas seluruh harta yang sebenarnya berdiri di atas penderitaan dan penipuan terhadap dirinya. Dewi tidak menjawab lagi bentakan Randy. Ia memutar badannya perlahan lalu berjalan menuju meja kasir untuk mengambil tas kain lusuhnya. Ia kembali berjalan ke area belakang toko untuk menyapu sisa-sisa debu yang masih berserakan. Namun, di dalam hati dan kepalanya, keputusan besar telah terbentuk.
Dewi menyadari bahwa meminta kejujuran dari orang yang berniat jahat adalah hal yang sia-sia. Hukum yang pernah ia pelajari di bangku kuliah kini harus ia gunakan sendiri untuk memperjuangkan haknya yang telah dirampas. Malam harinya, sekitar pukul 9 malam, ruko utama toko bangunan Barokah di Jalan Kapas Krampung sudah ditutup rapat. Pintu harmonika besi telah dikunci dari dalam. Randy dan Bu Asnah sudah naik ke lantai 2 untuk beristirahat di kamar mereka masing-masing setelah makan malam yang disiapkan oleh Dewi. Dewi duduk sendirian di atas sofa kain yang sudah robek di sudut ruangan lantai 1 yang gelap dan dingin. Ia tidak diizinkan masuk ke dalam kamar utama oleh Randy setelah pertengkaran sore tadi. Di dalam kegelapan ruangan toko yang berbau semen dan cat itu, Dewi mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berukuran saku dan sebuah pulpen dari dalam tas kainnya. Dengan bantuan cahaya obor dari ponsel pintarnya yang sudah tua, Dewi mulai menuliskan kronologi kejadian secara sangat mendetail. Ia mencatat nomor akta jual beli tanah yang ia lihat di kamar Bu Asnah siang tadi, mencatat tanggal pemalsuan tanda tangan pada surat pelepasan hak, serta mulai merinci seluruh daftar aset, nomor rekening bank toko, dan nama-nama distributor yang selama ini bertransaksi dengannya. Dewi tahu, untuk menghancurkan kebohongan yang tersusun rapi selama 6 tahun, ia memerlukan bukti hukum yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di depan pengadilan. Kegelapan malam di dalam ruko toko bangunan Barokah yang terletak di Jalan Kapas Krampung terasa makin pekat dan menekan dada. Dewi terus memegang pulpen di jemarinya yang tebal oleh kapalan, menggoreskan lembar demi lembar catatan penting di dalam buku saku kecilnya. Suara denting jarum jam dinding toko yang sudah tua terus berdetak secara teratur, menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin malam kota Surabaya yang berembus masuk lewat celah ventilasi atas membawa debu-debu pasir halus yang hinggap di kulit pipinya. Namun, rasa dingin dan kantuk sama sekali tidak menyurutkan konsentrasi Dewi yang sedang menyusun daftar fakta hukum secara amat sistematis. Sebagai seorang lulusan ilmu hukum yang pernah mempelajari berbagai celah manipulasi dokumen administrasi pertanahan dan badan usaha, Dewi sangat paham bahwa emosi atau air mata tidak akan pernah memenangkan sebuah perkara di hadapan meja hijau. Satu-satunya hal yang bisa menjatuhkan manipulasi yang dibangun oleh Randy dan Bu Asnah adalah bukti material yang tidak terbantahkan. Dewi mengingat dengan sangat detail setiap nomor seri lembaran kertas akta jual beli, nama instansi pejabat pembuat akta tanah yang tertera di sana, serta stempel yang dibubuhkan pada surat pernyataan pelepasan hak atas tanah ruko utama tersebut. Semua informasi krusial itu ia catat tanpa ada satu digit angka pun yang terlewatkan. Setitik cahaya dari lampu jalanan di luar menyelinap masuk lewat celah paku pintu harmonika besi. Dewi memandangi tangan kirinya yang terasa kasar saat meraba permukaan meja kasir kayu tempat ia biasa menghabiskan waktu belasan jam setiap harinya. Selama 6 tahun belakangan ini, ia telah dengan bodohnya menyerahkan seluruh hidup, tenaga, dan harta peninggalan almarhum ayahnya karena rasa percaya yang terlalu tulus kepada seorang suami. Dewi mengingat betul saat somat awal ketika Randy datang merayu dan menangis di rumahnya di daerah Madiun, memohon agar uang hasil penjualan tanah warisan ayahnya dipinjamkan untuk menyewa tempat usaha di Surabaya. Kala itu, Randy berjanji dengan membawa nama agama dan keharmonisan rumah tangga bahwa toko yang berdiri akan menjadi aset milik bersama yang kelak menopang hidup anak cucu mereka. Namun kenyataan yang ia temukan di lemari jati kamar Bu Asnah siang kemarin membuktikan sebaliknya. Randy dan ibunya sejak awal telah merencanakan penipuan ini secara sangat matang dan rapi. Mereka menggunakan dana tunai 300 juta rupiah milik almarhum ayah Dewi untuk membiayai perolehan lahan ruko di Jalan Kapas Krampung ini. Lalu merekayasa dokumen pelepasan hak seolah-olah Dewi telah menyetujui pemindah tanganan seluruh dana tersebut menjadi hibah murni kepada Bu Asnah tanpa syarat apapun. Pagi harinya, sekitar pukul 4:30 subuh, Dewi sudah bangun dari sofa kain di lantai 1. Ia merapikan pakaian kainnya yang lusuh, mencuci mukanya dengan air keran di kamar mandi belakang yang dingin, lalu mulai membuka gembok pintu harmonika ruko. Udara pagi Surabaya Timur masih terasa segar ketika beberapa mobil angkutan barang melintas pelan di depan toko. Dewi tidak lagi menangis atau memperlihatkan raut wajah sedih seperti hari-hari sebelumnya. Wajahnya kini terlihat sangat tenang, sebuah ketenangan yang dingin dan penuh dengan kewaspadaan yang tinggi. Sekitar pukul 7 pagi, Randy turun dari lantai 2 dengan pakaian olahraga bermerek mahal. Pria itu menatap Dewi yang sedang menyapu lantai dengan pandangan acuh tak acuh,
Seolah pertengkaran hebat dan ancaman pengusiran yang ia lontarkan kemarin malam tidak pernah terjadi. Randy berjalan mendekati meja kasir, mengambil dompet kulitnya, lalu melirik ke arah Dewi yang sedang mengumpulkan tumpukan sampah semen ke dalam pengki. Hari ini aku ada pertemuan dengan calon investor dari daerah Sidoarjo di sebuah restoran di pusat kota, kata Randy dengan nada suara memerintah tanpa ada sedikit pun kehangatan seorang suami. Kamu urus semua pembongkaran barang dari truk muatan pipa PVC yang datang jam 9 nanti. Jangan lupa catat stok barang yang masuk di buku nota besar dan pastikan sopir truk tidak memanipulasi jumlah pesanan kita. Dewi menyapu lantai tanpa menghentikan gerakannya. Ya, Mas. Semua laporan penerimaan barang pipa PVC akan saya catat dengan teliti seperti biasa. Randy mendengus pelan, tampak puas melihat Dewi kembali menjadi wanita penurut yang tidak lagi meributkan soal hak harta atau sertifikat tanah. Tanpa mengutarakan sepatah kata pamit atau menanyakan apakah istrinya sudah sarapan, Randy melangkah keluar ruko, menyalakan mesin sepeda motor mewahnya, lalu melaju kencang meninggalkan kawasan Jalan Kapas Krampung. Tidak lama setelah Randy pergi, Bu Asnah turun dari lantai 2 dengan dandanan yang terbilang rapi dan perhiasan emas yang lengkap terpasang di tubuhnya. Wanita tua itu melirik Dewi dengan pandangan penuh rasa kemenangan. Di mata Bu Asnah, ancaman pengusiran yang diutarakan Randy kemarin telah berhasil membungkam dan menundukkan keberanian Dewi secara penuh. Dewi, saya mau pergi ke rumah tante kamu di daerah Dharma Husada untuk mengantarkan uang sumbangan arisan, kata Bu Asnah sambil membetulkan posisi tali tas kulitnya. Kamu jaga toko ini baik-baik. Jangan coba-coba keluar toko sebelum jam tutup nanti sore. Kalau ada pelanggan yang mau berutang material, jangan pernah kamu beri izin sedikit pun. Baik, Ibu. Saya akan berada di toko ini sepanjang hari, jawab Dewi dengan nada suara datar tanpa memperlihatkan emosi apapun di matanya. Bu Asnah menyunggingkan senyum sinis lalu berjalan keluar menuju mobil taksi daring yang sudah menunggunya di pinggir jalan raya. Melihat kepergian mertuanya, Dewi menyadari bahwa inilah kesempatan emas yang telah ia tunggu-tunggu selama ini. Kondisi toko yang hanya diisi oleh Pak Karyo dan para kuli angkut di area belakang memberi Dewi ruang gerak yang sangat leluasa untuk mengeksekusi langkah pertamanya. Dewi berjalan mendekati Pak Karyo yang sedang menata tumpukan bata ringan di sudut toko. Pak Karyo, kata Dewi dengan suara pelan namun sangat jelas. Saya mau minta tolong dijangkakan toko sebentar saja. Saya ada urusan penting yang harus diselesaikan di luar selama 2 jam. Kalau ada pelanggan yang datang beli eceran, tolong catat di kertas ini dulu. Pak Karyo menatap wajah Dewi dengan raut khawatir. Mbak Dewi mau pergi kemana pagi-pagi begini? Nanti kalau Bu Asnah atau Mas Randy mendadak pulang dan Mbak Dewi tidak ada di tempat, mereka pasti akan marah besar lagi seperti kemarin sore. Dewi memegang lengan kemeja Pak Karyo dengan lembut, memberikan senyuman menenangkan yang mantap. Pak Karyo tidak usah khawatir. Urusan ini sangat penting untuk masa depan saya. Tolong bantu saya kali ini saja. Pak Karyo menghela napas panjang lalu mengangguk pelan. Ya sudah, Mbak Dewi pergi saja. Hati-hati di jalan. Nanti kalau ada apa-apa di toko, biar saya yang cari alasan untuk mereka. Dewi mengangguk penuh rasa terima kasih. Ia bergegas masuk ke dalam ruangan kecil di bawah tangga, mengambil tas kain lusuhnya yang berisi buku catatan saku, berkas fotokopi dokumen pembukuan toko yang sempat ia sembunyikan selama berbulan-bulan, serta beberapa lembar uang kertas sisa kembalian belanja yang ia tabung secara sembunyi-sembunyi. Dewi keluar lewat pintu samping ruko tanpa menarik perhatian warga sekitar. Dewi berjalan cepat menuju perempatan jalan raya, lalu menghentikan sebuah angkutan umum kota jurusan Surabaya Pusat. Di dalam kendaraan umum yang cukup berdebu itu, Dewi duduk di dekat jendela, menatap ke arah lalu lintas kota Surabaya yang makin padat. Tujuannya pagi ini sangat jelas, yaitu menuju ke sebuah kantor pengacara dan konsultan hukum senior yang terletak di daerah Jalan Raya Darmo. Kantor hukum tersebut adalah milik Pak Budi, seorang pengacara senior yang juga dikenal sebagai sahabat dekat almarhum ayahnya sewaktu masih hidup di Madiun. Perjalanan menembus kemacetan lalu lintas Surabaya membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Sesampainya di depan bangunan kantor hukum yang megah dan asri di kawasan Jalan Raya Darmo, langkah kaki Dewi sempat terhenti sejenak. Ia melihat bayangan dirinya di kaca jendela pintu masuk utama. Penampilannya sangat kusam,
menggunakan jilbab berserat, baju kain pudar, serta sepatu kain yang sudah menipis. Namun, Dewi menegakkan kepalanya kembali. Ia bukan datang sebagai seorang peminta-minta, melainkan sebagai seorang pencari keadilan yang membawa bukti-bukti pelanggaran hukum yang nyata. Dewi mendorong pintu kaca kantor hukum tersebut dan berjalan menuju meja penerima tamu. Petugas penerima tamu yang mengenakan kemeja rapi sempat menatap penampilan Dewi dengan penuh keheranan sebelum akhirnya menyapa ramah. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa kami bantu?" "Selamat pagi. Saya ingin bertemu dengan Pak Budi," jawab Dewi dengan suara tenang dan lugas. "Tolong sampaikan kepada beliau bahwa Dewi, putri tunggal almarhum Bapak Sutrisno dari Madiun, ingin berkonsultasi mengenai perkara dugaan pemalsuan dokumen pertanahan dan penggelapan hak atas badan usaha." Petugas penerima tamu tersebut terkejut mendengar nama almarhum ayah Dewi dan bahasa hukum yang diucapkan dengan sangat fasih oleh wanita berpenampilan kusam di depannya itu. Petugas itu segera menekan tombol telepon internal di mejanya untuk menghubungi ruangan kerja Pak Budi di lantai 2. Hanya dalam hitungan detik, petugas itu meletakkan gagang telepon dan menatap Dewi dengan rasa hormat yang mendalam. "Mbak Dewi, Pak Budi ada di ruang kerjanya dan meminta Mbak Dewi untuk langsung naik ke lantai 2 sekarang juga. Silakan lewat tangga di sebelah kanan." Dewi melangkah menaiki anak tangga gedung kantor hukum tersebut dengan dada yang bergemuruh. Setiap pijakan kakinya membawa harapan baru yang telah bertahun-tahun terendam di dalam lumpur penderitaan. Saat ia membuka pintu ruangan kerja Pak Budi yang luas dan dihiasi deretan buku-buku hukum tebal, seorang pria parubaya berkacamata dengan kemeja putih rapi berdiri dari kursi kerjanya dan langsung berjalan cepat menyambut Dewi. "Dewi, anakku." Suara Pak Budi terdengar sangat emosional tatkala memeluk bahu Dewi yang kurus. "Sudah bertahun-tahun Paman mencari keberadaanmu setelah ayahmu meninggal dunia. Kenapa penampilanmu jadi seperti ini? Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupmu di Surabaya selama ini?" Dewi menatap wajah sahabat almarhum ayahnya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa hangat dan perlindungan yang tidak pernah ia dapatkan dari suami maupun ibu mertuanya selama 6 tahun seketika merasuk ke dalam jiwanya. Dewi menarik napas panjang, menenangkan gejolak emosi di dadanya, lalu duduk di kursi kayu berukir di depan meja kerja Pak Budi. "Paman Budi," kata Dewi dengan nada suara yang perlahan berubah menjadi sangat dingin dan tegas. "Saya datang ke sini bukan untuk meratapi nasib buruk atau meminta simpati. Saya datang untuk membawa bukti tindak pidana pemalsuan tanda tangan, penggelapan aset tanah, dan penipuan terencana yang dilakukan oleh suami dan ibu mertua saya sendiri terhadap harta warisan almarhum ayah." Pak Budi tertegun mendengar ucapan tegas dari putri sahabatnya itu. Ia membetulkan posisi kacamatanya lalu duduk kembali di kursi kerjanya, menatap Dewi dengan tingkat keseriusan yang sangat tinggi. "Ceritakan semuanya dari awal, Dewi. Jangan ada satu detail pun yang kamu lewatkan. Paman akan dengarkan seluruh kronologinya." Dewi lalu membuka tas kain lusuhnya dan mengeluarkan buku saku kecil serta tumpukan lembaran catatan pembukuan rahasia yang telah ia susun. Dengan bahasa hukum yang sangat runtut, jelas, dan tanpa terpengaruh oleh emosi pribadi, Dewi membeberkan seluruh fakta yang terjadi sejak 6 tahun lalu. Ia menjelaskan bagaimana uang modal 300 juta rupiah milik ayahnya dipakai untuk membeli tanah ruko Jalan Kapas Krampung, bagaimana bentuk fisik tanda tangan aslinya sangat berbeda jauh dengan tanda tangan yang tertera di lembar surat pelepasan hak yang tersimpan di lemari Bu Asnah, hingga sistem kerja tanpa gaji yang dialaminya selama bertahun-tahun. Pak Budi mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Dewi dengan raut wajah yang makin lama makin memerah menahan kemarahan yang luar biasa. Tangan pengacara senior itu terkepal erat di atas meja kerjanya. "Ini adalah kejahatan pidana yang sangat terencana dan sangat kejam, Dewi," kata Pak Budi dengan suara menahan amarah yang mendalam. "Mereka tidak hanya merampok hak keuangannya, tetapi juga memanipulasi hukum pertanahan untuk menghilangkan jejak kepemilikanmu atas lahan tersebut. Paman, saya ingin menanyakan langkah hukum yang paling tepat dan paling efektif," kata Dewi sambil menatap lurus ke dalam mata Pak Budi. "Jika saya langsung melaporkan hal ini ke pihak kepolisian hari ini, mereka pasti akan mencoba menghilangkan bukti-bukti dokumen asli yang ada di dalam lemari rumah, atau mencoba memindahkan aset tanah tersebut ke pihak ketiga lewat bantuan pinjaman bank yang sedang mereka proses saat ini." Pak Budi tersenyum tipis,
Sebuah senyuman bangga melihat kecerdasan dan ketenangan berpikir yang dimiliki oleh putri sahabat lamanya itu. Kamu benar sekali, Dewi. Otak hukummu masih sangat tajam dan bekerja dengan sempurna. Jika kita gegabah bertindak sekarang, mereka akan langsung pasang kuda-kuda dan menyembunyikan semua berkas aslinya. Kita harus membiarkan mereka berada dalam posisi merasa sangat aman dan berada di puncak kesombongan mereka lebih dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Paman? Tanya Dewi dengan penuh minat. Pak Budi menyandarkan punggungnya di kursi kerja lalu mengetukkan jarinya di atas meja. Kamu bilang tadi bahwa Randy dan Bu Asnah sedang merencanakan acara syukuran besar atas pembelian lahan perluasan toko dan peresmian cabang usaha baru mereka, bukan? Dan mereka berencana mengundang seluruh keluarga besar serta notaris senior untuk penandatanganan berkas perpanjangan kerjasama investasi di acara tersebut? Benar, Paman. Acara syukuran itu rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini di ruko utama Jalan Kapas Krampung, jawab Dewi. Pak Budi tersenyum dingin dengan pendar mata yang sangat tajam. Kalau begitu, itulah panggung eksekusi terbaik untuk kita, Dewi. Paman sendiri yang akan mengurus pemeriksaan sampel tanda tanganmu ke laboratorium forensik kepolisian secara senyap menggunakan salinan dokumen yang kamu catat ini. Kita akan siapkan seluruh berkas gugatan sengketa pertanahan, laporan penggelapan dana usaha, serta penetapan penyegelan dari pengadilan negeri. Dewi mendengarkan setiap rencana yang disusun oleh Pak Budi dengan cermat. Hatinya yang selama 6 tahun tertutup oleh debu-debu semen dan cemoohan mertua kini mendadak terang benderang. Perjuangan untuk merebut kembali harga diri dan harta peninggalan almarhum ayahnya telah resmi dimulai. Dewi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mundur satu langkah pun sampai orang-orang yang telah merampas hak hidupnya berlutut menerima pertanggungjawaban hukum atas seluruh perbuatan jahat mereka. Langkah kaki Dewi terasa jauh lebih ringan saat ia berjalan keluar dari gedung kantor hukum Pak Budi di kawasan Jalan Raya Darmo. Matahari kota Surabaya siang itu memancar sangat terik, membakar permukaan aspal jalanan yang dipadati oleh deretan mobil dan sepeda motor. Namun, rasa panas yang menyengat kulit lengan dan pipi Dewi tidak lagi terasa menyiksa seperti biasanya. Di dalam tas kain lusuh yang diselempangkan di dadanya, kini tersimpan sebuah rencana hukum yang sangat rapi dan matang. Pak Budi telah berjanji akan mengerahkan seluruh tim penyidik independen dan ahli forensik dokumen untuk meneliti silsilah kepemilikan lahan ruko di Jalan Kapas Krampung serta keaslian berkas pertanahan yang selama ini disembunyikan oleh Bu Asnah. Dewi menaiki angkutan umum kota untuk kembali menuju ke area Surabaya Timur. Selama dalam perjalanan menembus kemacetan lalu lintas, pikiran Dewi terus berputar menyusun taktik bertahan di dalam rumah mertuanya. Pak Budi memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas. Dewi harus tetap berpura-pura menjadi sosok istri yang lemah, penurut, dan tidak berdaya seperti biasa. Tidak boleh ada satupun sikap, ucapan, atau perubahan gerak-gerik yang dapat memancing rasa curiga Randy maupun Bu Asnah sebelum hari eksekusi tiba. Setiap kecurigaan sekecil apapun bisa membuat kedua orang tersebut memindahkan berkas-berkas asli dari lemari atau bahkan melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Sekitar pukul 11 siang lewat sedikit, angkutan umum yang ditumpangi Dewi berhenti persis di seberang toko bangunan Barokah. Dewi turun dengan hati-hati, membetulkan posisi jilbab kusamnya, lalu berjalan menyeberangi Jalan Kapas Krampung yang ramai. Dari jarak 10 meter, ia melihat Pak Karyo sedang sibuk membantu dua kuli angkut lainnya memindahkan tumpukan sak semen dari dalam bak truk engkel. Dewi mempercepat langkah kakinya menuju ke dalam toko. "Bak Dewi sudah kembali?" tanya Pak Karyo dengan nada suara berbisik penuh kecemasan saat melihat kedatangan Dewi. "Beruntung sekali, Bu Asnah dan Mas Randy belum ada yang pulang ke toko. Tadi cuma ada 2 pembeli eceran yang membeli cat tembok dan paku seng. Uang pembayarannya sudah saya simpan rapi di dalam laci kasir beserta catatan nota manualnya." Dewi tersenyum tulus dan mengambil catatan kecil dari tangan Pak Karyo. "Terima kasih banyak ya, Pak Karyo. Bantuan Pak Karyo hari ini sangat berarti buat hidup saya. Tolong lanjutkan kembali pekerjaan bongkar muat semennya. Biar sisa pekerjaan toko di bagian depan ini saya yang ambil alih sepenuhnya." Pak Karyo mengangguk pelan lalu kembali berjalan ke arah truk engkel. Dewi segera mengambil sapu ijuk dan kain lap basah. Ia mulai membersihkan permukaan meja kasir, menyapu sisa-sisa debu pasir di lantai semen,
serta menyusun rapi buku-buku nota penjualan yang menumpuk. Penampilan fisik Dewi kembali terlihat seperti seorang pekerja kasar yang lelah dan tak terawat. Tidak ada satupun orang di toko itu yang menyangka bahwa di dalam pikiran wanita muda tersebut sedang berjalan sebuah skenario pembalasan hukum yang sangat mematikan. Sekitar pukul 1 siang, suara raungan mesin sepeda motor mewah Randy terdengar memasuki pelataran toko. Tidak lama kemudian, sebuah mobil taksi online juga berhenti dan menurunkan Bu Asnah di depan pintu Harmonika Ruko. Kedua orang itu melangkah masuk ke dalam toko secara hampir bersamaan dengan raut wajah yang tampak sangat puas dan penuh kegirangan. Randy memegang sebuah map plastik bening yang berisi lembaran berkas persetujuan dari pihak bank. Sementara Bu Asnah sibuk mengipas lehernya dengan kipas tangan kain bercorak emas. "Dewi, ambilkan es air putih dingin ke atas sekarang," perintah Bu Asnah dengan suara melengking tanpa memandang wajah menantunya. "Udara di luar sangat panas dan membuat leher saya terasa sangat kering." "Baik, Ibu. Saya ambilkan air dinginnya sekarang juga," jawab Dewi dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat lembut dan penuh kepatuhan. Dewi berjalan ke area dapur belakang, mengambil 2 gelas air es dingin dari kulkas tua, lalu membawanya naik ke lantai 2 menggunakan baki kayu. Di dalam ruangan tengah lantai 2 yang dilengkapi fasilitas pendingin udara, Randy dan Bu Asnah sedang duduk berhadapan di atas sofa empuk sambil tertawa lebar membicarakan hasil pertemuan mereka masing-masing. "Randy, ini bukti persetujuan pencairan dana pinjaman tahap pertama dari bank sudah keluar," kata Randy sambil menunjukkan lembaran kertas berstempel resmi bank kepada ibunya. "Pihak bank sangat percaya karena aset jaminan tanah dan bangunan ruko utama kita ini nilainya dinilai sangat tinggi oleh tim penilai mereka. Dana 500 juta rupiah akan masuk ke rekening ibu paling lambat lusa pagi." Bu Asnah tertawa puas sambil menerima gelas air es yang disodorkan oleh Dewi di atas meja. "Luar biasa sekali kamu, Randy. Dengan dana 500 juta rupiah itu, kita tidak cuma bisa melunasi sisa pembayaran tanah ruko di sebelah toko, tapi kita juga bisa langsung merenovasi total bangunan toko baru itu menjadi 2 lantai yang megah. Kita buktikan pada seluruh sanak keluarga besar kita kalau keluarga kita ini memang keluarga pengusaha yang sukses besar di Surabaya." Dewi berdiri diam di dekat meja kayu sambil menundukkan kepalanya, mendengarkan seluruh percakapan tersebut dengan ketenangan yang luar biasa. Randy melirik ke arah Dewi dengan tatapan mata yang penuh kesombongan dan rasa meremehkan. "Kamu lihat sendiri kan, Dewi?" kata Randy dengan nada suara membanggakan diri. "Ini bukti nyata kalau otak bisnis dan jaringan relasi yang aku miliki jauh lebih berguna daripada teori-teori hukum yang pernah kamu pelajari di bangku kuliah itu. Tanpa perlu kamu ikut campur atau sok mengatur urusan sertifikat tanah, aku dan ibu bisa mendapatkan modal ratusan juta rupiah dengan sangat mudah dari pihak bank." Dewi mengangkat kepalanya perlahan, menatap wajah suaminya tanpa memperlihatkan rasa marah atau sakit hati sedikit pun. "Selamat ya, Mas Randy dan Ibu. Semoga rencana pembelian tanah di sebelah dan pembangunan toko barunya bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa ada hambatan apapun." Bu Asnah menyeruput air es di gelasnya lalu meletakkannya kembali di atas meja dengan dentang yang cukup keras. "Tentu saja akan berjalan sangat lancar. Makanya jadi orang itu jangan suka berpikir negatif dan menuduh yang tidak-tidak seperti yang kamu lakukan kemarin sore. Kamu itu tugasnya cuma bekerja membantu kelancaran toko di bawah dan mengurus semua kebutuhan rumah tangga di sini. Soal urusan uang besar, kepemilikan aset, dan urusan hukum, itu sepenuhnya jadi wewenang Randy dan Ibu." "Saya mengerti, Ibu. Saya tidak akan mempertanyakan lagi soal status kepemilikan tanah atau uang warisan almarhum ayah saya," kata Dewi dengan suara datar yang sangat meyakinkan. Randy dan Bu Asnah saling bertukar pandang lalu tersenyum puas. Di dalam pikiran mereka berdua, sikap tunduk dan kata-kata patuh yang diucapkan oleh Dewi adalah tanda pasti bahwa wanita itu telah sepenuhnya menyerah dan takut dipulangkan ke kampung halamannya tanpa membawa harta benda. Mereka tidak pernah menyadari bahwa setiap kata manis dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh Dewi adalah bagian dari umpan hukum yang sengaja dipasang agar mereka makin berani melangkah masuk ke dalam perangkap yang lebih dalam. Randy kemudian menyandarkan punggungnya di sofa dan melipat kedua tangannya di dada. "Bagus kalau kamu sudah sadar posisi kamu di rumah ini, Dewi. Oh ya, minggu depan hari Sabtu, kita akan mengadakan acara syukuran besar-besaran di ruko utama ini.
Kita akan merayakan peresmian peletakan batu pertama pembangunan toko cabang kedua, sekaligus penandatanganan berkas perpanjangan kerjasama investasi dengan seluruh jaringan supplier material kita. Aku sudah mengundang notaris senior dan seluruh keluarga besar dari Malang, Kediri, serta Sidoarjo untuk hadir di acara ini. Acara syukuran hari Sabtu minggu depan, Mas? Tanya Dewi untuk memastikan tanggal dan hari yang dimaksud oleh suaminya. Iya, Sabtu minggu depan tepat jam 10 pagi. Jawab Randy dengan nada suara tegas. Aku mau kamu menyiapkan seluruh keperluan konsumsi dan merapikan seluruh area lantai 1 serta lantai 2 ruko ini sampai betul-betul bersih dan teratur. Kamu harus bekerja ekstra keras dari sekarang. Jangan sampai ada satupun keluarga besar atau relasi bisnis kita yang melihat toko ini kotor atau berantakan. Bu Asnah menyela dengan nada perintah yang tidak kalah keras. Dan ingat ya, Dewi, nanti saat acara syukuran berlangsung hari Sabtu, kamu tidak usah ikut-ikutan duduk di panggung utama atau ikut berfoto bersama keluarga besar di depan para tamu. Kamu gunakan pakaian yang biasa saja dan fokus berada di belakang untuk melayani makanan para tamu undangan. Saya tidak mau penampilan kamu yang kusam dan seperti kuli itu memalu-malukan keluarga kita di depan para pebisnis kaya dan notaris. Dewi menatap mata ibu mertuanya dengan sebuah senyuman tipis yang menyembunyikan kilatan kepuasan di dalam jiwanya. Sabtu minggu depan tepat pukul 10 pagi, di hadapan seluruh keluarga besar, jaringan supplier material, dan notaris senior. Semua elemen eksekusi yang dibutuhkan oleh Pak Budi kini telah terkonfirmasi secara sempurna dari mulut Randy dan Bu Asnah sendiri. Baik, Ibu. Saya akan pastikan seluruh ruangan toko ini bersih rapi dan seluruh makanan untuk para tamu undangan sudah siap tepat pada waktunya pada hari Sabtu nanti, kata Dewi dengan nada suara tenang dan sangat meyakinkan. Randy mengibaskan tangannya ke udara, mengisyaratkan agar Dewi segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sudah. Sekarang kamu turun kembali ke bawah. Urus pengiriman barang CAT dan pipa PVC untuk langganan kita di kawasan Kenjeran. Jangan cuma berdiri mematung di sini. Dewi mengangguk penuh kepatuhan. Maafkan saya, Mas Randy, Ibu. Saya turun ke bawah sekarang untuk melanjutkan pekerjaan toko. Dewi memutar badannya dan berjalan melangkah menuju anak tangga kayu untuk turun kembali ke lantai 1. Saat kakinya menyentuh pijakan tangga paling atas, tangan kiri Dewi meraba kantong celana kainnya tempat ia menyimpan catatan kecil berisi nomor kontak pribadi Pak Budi. Begitu sampai di ruangan belakang toko yang sepi, Dewi segera mengambil telepon genggam tuanya dan mengirimkan sebuah pesan singkat yang berisi tanggal, jam, serta lokasi pasti acara syukuran besar yang direncanakan oleh Randy dan Bu Asnah. Hanya dalam hitungan menit, balasan pesan singkat dari Pak Budi masuk ke dalam ponsel Dewi. Informasi diterima dengan sangat baik, Dewi. Seluruh tim ahli forensik kepolisian, penyidik Polda, serta berkas penetapan sengketa dari pengadilan negeri sudah kami koordinasikan. Panggung kehancuran untuk orang-orang yang telah merampas hakmu sudah siap sepenuhnya untuk dieksekusi pada hari Sabtu minggu depan. Dewi memasukkan kembali ponsel tuanya ke dalam kantong celana. Ia mengambil gagang sapu ijuk dan kembali berjalan menuju area depan ruko di Jalan Kapas Krampung dengan melangkah penuh percaya diri. 6 tahun penderitaan, penghinaan, dan kerja paksa tanpa upah yang dijatuhkan kepadanya kini tinggal menghitung hari menuju sebuah titik akhir yang sangat adil di bawah bendera hukum yang sah. Hari-hari menjelang Sabtu pekan depan terasa berlalu dengan sangat lambat namun penuh dengan tekanan emosional yang makin memuncak di dalam ruko toko bangunan barokah di Jalan Kapas Krampung. Perlakuan Randy dan Bu Asnah kepada Dewi bukannya membaik, melainkan makin semena-mena dan melebihi batas kemanusiaan. Karena merasa posisi mereka sudah sangat aman dan merasa telah berhasil membungkam keberanian Dewi dengan ancaman pengusiran, sikap kesombongan kedua orang tersebut makin menjadi-jadi setiap harinya. Dewi dipaksa bekerja hampir 12 jam sehari tanpa hentinya. Sejak pukul 4 subuh, Dewi sudah harus mengurus pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian keluarga, memasak makanan, dan membersihkan seluruh area lantai 2. Setelah itu, tanpa sempat istirahat atau menghela napas, Dewi harus langsung turun ke lantai 1 untuk membuka pintu harmonika ruko, menerima pengiriman barang dari truk ekspedisi, mengangkat kalsiboard, menyapu lantai semen yang penuh debu, serta mencatat seluruh arus keluar masuk keuangan toko di meja kasir.
Penderitaan fisik tersebut diperparah oleh tekanan mental yang terus dijatuhkan oleh Bu Asnah. Setiap kali ada kesalahan kecil yang dilakukan oleh kuli angkut atau ada keterlambatan pengiriman dari pihak distributor, Bu Asnah akan langsung meluapkan kemarahannya kepada Dewi di hadapan para pembeli yang sedang bertransaksi. Bu Asnah tanpa ragu menyebut Dewi sebagai pembawa sial dalam keluarga, menantu tidak tahu diri yang hanya bisa menghabiskan beras, serta wanita tak berguna yang belum juga bisa memberikan keturunan bagi Randy setelah 6 tahun menikah. Yang lebih menyakitkan hati, Randy tidak pernah sekalipun membela atau menenangkan istrinya. Pria itu justru makin terang-terangan memperlihatkan sikap pengabaiannya. Uang hasil keuntungan operasional toko yang selama ini dihemat oleh Dewi sampai menahan lapar, dipakai oleh Randy untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Tanpa sepengetahuan Dewi secara resmi, Randy bahkan membelikan sebuah mobil sedan baru untuk adik kandungnya yang tinggal di Malang menggunakan dana tunai toko. Sementara Dewi sendiri harus terus menggunakan pakaian kain yang sudah pudar warnanya dan sepatu kain yang alasnya sudah bolong di bagian tumit. Namun, di balik semua siksaan fisik dan mental yang diterimanya setiap hari, Dewi tidak pernah membiarkan air matanya menetes di depan mereka. Dewi menerima semua beban kerja berat itu dengan sikap yang sangat dingin dan ketenangan yang luar biasa. Setiap kali Bu Asnah memaki atau Randy membentaknya dengan kata-kata kasar, Dewi hanya menundukkan kepala dan mengiyakan perintah mereka. Di dalam pikiran dan jiwa Dewi, rasa sakit hati yang dulu pernah meremukkan dadanya kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi pendorong tekad hukum yang sangat tajam. Secara diam-diam di tengah malam saat Randy dan ibunya telah tertidur lelap di lantai 2, Dewi terus berkomunikasi dengan Pak Budi melalui pesan singkat rahasia. Tim hukum dan tim forensik yang dikerahkan oleh Pak Budi bekerja dengan sangat cepat dan profesional di belakang layar. Sampel tanda tangan asli Dewi yang diambil dari berkas-berkas lamanya di kampus telah disandingkan dengan foto salinan dokumen akta jual beli tanah yang diambil dari lemari Bu Asnah. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik kepolisian secara tidak resmi sudah keluar dan mengonfirmasi secara mutlak bahwa terdapat identifikasi pemalsuan garis tanda tangan pada berkas pemindah tanganan hak tanah ruko Jalan Kapas Krampung tersebut. Selain bukti pemalsuan tanda tangan, Pak Budi dan timnya juga berhasil melacak aliran dana perbankan 6 tahun lalu. Rekaman transaksi membuktikan secara sah bahwa dana pembayaran lahan ruko utama tersebut ditarik langsung dari rekening penampungan atas nama almarhum ayah Dewi, yang kemudian ditransfer ke rekening pribadi Bu Asnah tanpa melalui prosedur hibah atau jual beli yang sah menurut hukum perdata maupun pidana. Seluruh berkas alat bukti tindak pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen pertanahan tersebut kini telah dijilid rapi dalam map hukum tebal oleh Pak Budi, siap untuk diserahkan kepada pihak berwajib dan pengadilan. Memasuki hari Kamis, 2 hari sebelum acara syukuran besar dilaksanakan, kesibukan di ruko Jalan Kapas Krampung makin meningkat pesat. Randy menyewa beberapa pekerja dekorasi untuk memasang tenda besar dan panggung kehormatan di area parkir depan ruko. Spanduk besar berukuran 5 meter dibentangkan di atas pintu utama toko, bertuliskan, syukuran peresmian cabang 2 toko bangunan Barokahu penandatanganan kerjasama investasi bersama notaris dan distributor utama. Dewi diperintah oleh Bu Asnah untuk membersihkan seluruh ratusan kalengket dan tumpukan besi di area depan ruko, agar terlihat rapi dan mengkilap saat dilihat oleh para tamu undangan. Dewi mengangkat sendiri kardus-kardus berisi barang material yang berat hingga telapak tangannya kembali tergores dan berdarah. Ketika Pak Karyo mencoba membantunya karena merasa tidak tega melihat kondisi tangan Dewi yang terluka, Bu Asnah langsung membentak Pak Karyo dari atas panggung dan menyuruh pria tua itu kembali mengurus pembongkaran semen di bagian belakang. "Kamu jangan suka memanja-manjakan Dewi, Karyo," teriak Bu Asnah dengan wajah memerah. "Dia itu di sini kerjanya memang harus begitu. Biar dia tahu rasanya mencari uang itu tidak mudah. Supaya otaknya tidak melayang-layang menuntut harta atau minta bagian dari hasil toko anak saya." Pak Karyo hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa bersalah yang mendalam, sementara Dewi menyapu tetesan darah di telapak tangannya menggunakan kain lap kotor lalu kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh sedikit pun. Malam harinya sebelum hari esok yang dinanti tiba, Randy memanggil Dewi ke ruangan tengah lantai 2. Randy melemparkan sebuah kantong plastik berisi selembar baju daster murah berwarna gelap ke atas meja di depan Dewi. "Ini baju buat kamu pakai hari Sabtu besok," kata Randy dengan nada suara dingin dan memerintah. "Kamu tidak usah sok pakai baju bagus atau dandan ala kadarnya di depan tamu.
Kamu pakai baju ini saja. Fokus berdiri di dapur belakang mengurus makanan catering, menyajikan minuman untuk para sanak keluarga dari Malang, dan membersihkan piring-piring kotor bekas tamu. Ingat, jangan pernah coba-coba menampakkan dirimu di area panggung utama atau berbicara sepatah kata pun dengan notaris Pak Budi dan relasi bisnisku. Dewi mengambil kantong plastik berisi baju daster murah itu, lalu menatap wajah suaminya secara perlahan. Baik, Mas Randy. Saya akan menjalankan semua tugas yang Mas Randy berikan di dapur belakang. Saya janji tidak akan mengganggu jalan panggung utama sampai acara penandatanganan berkas selesai dilakukan di depan seluruh tamu. Randy tersenyum puas melihat ketundukan istrinya yang tanpa perlawanan itu. Bagus. Kamu harus sadar bahwa acara besok adalah hari pembuktian kejayaan keluarga kami. Kamu hanyalah orang luar yang kebetulan menumpang di rumah ini. Jadi jangan sampai tingkah lakumu merusak nama baik dan kejayaan yang sudah aku bangun bersama ibu selama 6 tahun ini. Setelah mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan tersebut, Randy berjalan masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Dewi berdiri sendirian di ruangan tengah lantai 2 yang dingin. Ia memegang baju daster murah di tangannya, lalu memandangi bayangan dirinya di cermin dinding. Dewi tidak merasakan sedikitpun rasa terhina atau sakit hati lagi dengan perlakuan Randy malam itu. Di dalam dadanya, rasa sakit itu telah berganti menjadi sebuah keheningan yang sangat dingin. Panggung kehormatan dan kejayaan yang sedang disiapkan oleh Randy dan Bu Asnah untuk esok hari hanyalah sebuah panggung kebohongan yang dibangun di atas penderitaan, penipuan, dan air matanya selama 6 tahun. Dan esok hari, tepat saat matahari berada di puncak tertinggi kota Surabaya, Dewi sendiri yang akan menarik tirai kebohongan tersebut di hadapan seluruh dunia. Dewi berjalan turun ke lantai 1 menuju sofa kain tempat tidur biasanya. Ia melipat bajunya dengan rapi, mengambil buku saku catatannya, lalu memejamkan mata untuk mengumpulkan seluruh kekuatan fisik dan mentalnya. Hari pembalasan hukum yang agung dan adil telah tiba di ambang pintu. Pagi hari Sabtu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Langit di atas kawasan Jalan Kapas Krampung, kota Surabaya, terlihat sangat cerah tanpa ada awan mendung sedikit pun. Sejak pukul 6 pagi, suasana di area depan toko bangunan Barokah sudah sangat ramai dan sibuk. Tenda besar berwarna putih dan emas berdiri megah menutupi seluruh pelataran parkir ruko. Di bagian depan, sebuah panggung kehormatan yang dilapisi karpet merah tebal telah ditata sedemikian rupa, lengkap dengan deretan kursi berbungkus kain putih, susunan karangan bunga ucapan selamat dari berbagai pengusaha material, serta sistem tata suara berkekuatan besar yang memutar musik instrumen dengan kencang. Randy berdiri di dekat panggung utama dengan penampilan yang sangat berbeda dari hari biasa. Ia mengenakan kemeja batik tulis sutra bernilai jutaan rupiah, celana kain hitam mahal, dan sepatu kulit mengkilap. Wajahnya memancarkan rasa percaya diri yang sangat tinggi, berkali-kali menyisir rambut klimisnya sambil menyapa para pekerja dekorasi. Di sampingnya, Bu Asnah berdiri anggun memakai kebaya modern berwarna merah menyala, dipadu dengan selendang sutra dan deretan perhiasan emas tebal yang melingkari leher, pergelangan tangan, serta jemari tangannya. Keduanya tersenyum lebar setiap kali ada tetangga atau pengendara jalan yang menatap ke arah kemegahan tenda acara mereka. Sementara itu, Dewi berada di sudut dapur belakang lantai 1 yang pengap dan bersuhu panas. Sesuai perintah suami dan ibu mertuanya, Dewi mengenakan baju daster kusam berwarna gelap yang longgar. Rambutnya diikat asal-asalan ke belakang tanpa ada riasan wajah sedikit pun. Sejak pukul 4 subuh, Dewi sudah mengurus bongkar muat ratusan kotak makanan catering yang tiba dari penyedia jasa konsumsi. Tangan Dewi yang kasar dan dipenuhi bekas luka tergores semen harus terus bergerak cekatan merapikan piring gelas kaca, menyiapkan es buah di dalam wadah plastik besar, serta memastikan tidak ada satupun kebutuhan makanan para tamu yang terlewatkan. Bu Asnah berjalan menuju ke area dapur belakang dengan langkah yang angkuh. Ia melirik pakaian kusam yang dikenakan Dewi dari atas sampai ke bawah dengan tatapan penuh kepuasan. Bagus, Dewi. Kamu memang harus sadar diri menggunakan pakaian kusam seperti itu, kata Bu Asnah dengan suara rendah namun tajam menohok. Jangan pernah coba-coba melangkahkan kaki kamu ke area depan panggung atau mendekati meja para tamu terhormat nanti. Kamu fokus saja di belakang sini. Cuci semua piring kotor dan pastikan es buah tidak sampai kehabisan.
Kalau ada keluarga besar kita dari Malang atau Kediri yang bertanya keberadaan kamu, saya sudah bilang ke mereka kalau kamu sedang sakit di dalam kamar. Dewi menghentikan tangannya yang sedang menata gelas kaca di atas nampan. Ia memutar tubuhnya perlahan lalu menatap wajah ibu mertuanya dengan raut wajah yang sangat tenang dan tanpa gejolak emosi. Baik, Ibu. Saya akan pastikan seluruh urusan makanan di belakang sini ditangani dengan sangat baik. Jawab Dewi dengan nada suara lembut dan datar. Bu Asnah menyunggingkan senyum kemenangan yang sangat puas. Meringis sinis melihat ketundukan menantunya. Wanita tua itu lalu memutar badannya dan kembali berjalan menuju panggung depan untuk menyambut rombongan keluarga besar yang mulai berdatangan. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan tamu undangan mulai memadati area bawah tenda acara di Jalan Kapas Krampung. Puluhan mobil mewah dan kendaraan pribadi terparkir rapi sepanjang bahu jalan raya. Puluhan sanak keluarga besar Randy dari Malang, Kediri, hingga Sidoarjo datang dengan pakaian pesta yang mewah. Turut hadir pula belasan pengusaha dan perwakilan distributor toko material terbesar dari seluruh wilayah Jawa Timur. Mereka semua berdecak kagum melihat perkembangan pesat toko bangunan barokah yang kini tidak hanya memiliki ruko utama 2 lantai, tetapi juga siap meresmikan lahan ruko cabang kedua seluas 300 meter persegi yang ada di sebelahnya. Pak Karyo dan beberapa kuli angkut berpakaian rapi berjaga di dekat pintu masuk tenda, bertugas mengarahkan posisi duduk para tamu. Pak Karyo berkali-kali mencuri pandang ke arah ruangan dapur belakang tempat Dewi bekerja sendirian. Hati pria tua itu merasa sangat miris dan prihatin. Ia tahu betul bahwa tanpa cucuran keringat, pengorbanan tanpa gaji, dan kerja keras Dewi selama 6 tahun belakangan ini, panggung megah bernilai puluhan juta rupiah itu tidak akan pernah ada. Namun hari ini, wanita yang menjadi tulang punggung utama usaha justru dibuang dan disembunyikan di dapur belakang bagaikan seorang pelayan murahan. Tepat pukul 10 kurang 15 menit, sebuah mobil sedan hitam berplat nomor resmi berhenti di depan area panggung utama. Dari dalam mobil keluar seorang pria parubaya berpakaian kemeja putih rapi dengan membawa sebuah tas kulit hitam tebal. Pria itu adalah Pak Budi, notaris dan pejabat pembuat akta tanah senior yang secara resmi diundang oleh Randy untuk memimpin proses penandatanganan berkas perpanjangan kerjasama investasi serta legalitas perolehan lahan ruko cabang baru. Randy dan Bu Asnah langsung berlari kecil menyambut kedatangan Pak Budi dengan wajah yang sangat berseri-seri. Keduanya melempar senyum manis dan menjabat tangan notaris senior itu dengan sangat erat di hadapan puluhan kamera ponsel para tamu yang sedang mengabadikan momen tersebut. Selamat datang di toko bangunan barokah, Pak Budi. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara syukuran kami, kata Randy dengan suara yang lantang dan penuh nada percaya diri. Pak Budi tersenyum tipis. Sebuah pendar mata yang sangat dingin dan penuh rahasia terpancar dari balik kacamatanya saat menatap wajah Randy dan Bu Asnah. Terima kasih atas undangannya, Pak Randy, Bu Asnah. Saya sangat menghargai pencapaian usaha toko bangunan yang sangat pesat ini. Mari kita langsung menempati meja kehormatan di atas panggung agar seluruh proses legalitas dapat segera kita laksanakan. Tentu, Pak Budi. Silakan naik ke panggung utama, ajak Bu Asnah dengan nada suara yang membusungkan dada. Randy, Bu Asnah, dan Pak Budi kemudian menaiki anak panggung kehormatan dan duduk di meja panjang yang telah ditutupi kain taplak putih bersih. Di atas meja tersebut, telah tertata rapi beberapa map tebal berisi berkas persetujuan investasi dari para distributor serta dokumen permohonan penerbitan akta jual beli lahan baru. Suasana di bawah tenda acara menjadi sangat hening dan penuh perhatian. Ratusan pasang mata tamu undangan terfokus penuh ke arah panggung utama, menunggu dimulainya prosesi penandatanganan berkas yang akan menandai puncak kejayaan keluarga Randy. Pembawa acara mikrofon mulai membuka jalannya acara dengan membacakan susunan kegiatan. Musik instrumen pelan diputar untuk mengiringi suasana resmi. Randy berdiri di depan podium kecil, memegang mikrofon dengan tangan kanannya. Wajah pria itu terlihat sangat bangga dan sombong. Selamat pagi kepada seluruh keluarga besar yang saya cintai, para relasi bisnis distributor material yang saya hormati, serta notaris senior Bapak Budi yang telah hadir pada hari yang sangat bersejarah ini, ujar Randy dengan suara yang menggelegar melalui pengeras suara. Hari ini adalah pembuktian atas kerja keras dan dedikasi luar biasa yang saya dan ibu saya, Bu Asnah, bangun dari titik nol 6 tahun yang lalu.
Toko bangunan barokah yang dulu hanyalah ruko sewaan kecil dan kumuh, kini berhasil menjelma menjadi salah satu pusat penyedia bahan bangunan terbesar di Surabaya Timur. Semua ini bisa terwujud murni berkat kecerdasan manajemen saya dan doa tulus dari ibu saya tercinta. Tepuk tangan riuh langsung bergema dari seluruh tamu undangan di bawah tenda. Bu Asnah tersenyum sangat lebar dari kursi kehormatannya, melambaikan tangan ke arah sanak keluarga dari Malang dan Kediri yang duduk di barisan depan dengan wajah penuh rasa bangga. Namun, di tengah keriuhan tepuk tangan dan pujian para tamu tersebut, tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa dari arah samping kiri ruko, sesosok wanita melangkah keluar dengan sangat tenang. Dewi berjalan keluar dari area dapur belakang menuju ke arah panggung utama. Dewi tidak lagi mengenakan baju daster kusam yang diberikan oleh suaminya. Ia kini mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi, celana kain hitam formal, serta jilbab hitam polos yang tertata sangat rapi. Penampilannya seketika berubah total, bukan lagi sosok kuli kusam yang penuh debu semen, melainkan kembali menjadi sosok lulusan sarjana hukum yang sangat anggun, tegas, dan penuh wibawa. Di tangan kanannya, Dewi memegang sebuah map tebal berwarna coklat tua yang tersegel rapi. Langkah kaki Dewi terayun mantap dan dingin menaiki anak tangga panggung kehormatan. Tepat saat Randy hendak memegang pulpen untuk menandatangani berkas di depan notaris Pak Budi. Seluruh ruangan di bawah tenda acara di Jalan Kapas Krampung seketika mendadak menjadi sangat hening dan mencekam. Ratusan pasang mata tamu undangan membelalak lebar, menatap bingung dan terkejut ke arah kehadiran wanita muda yang tiba-tiba berani melangkah naik ke atas panggung utama tersebut. Suara dengung mikrofon yang mendadak mati memecah keheningan yang mencekam di atas panggung kehormatan. Randy yang sedang memegang pulpen mahal untuk menandatangani lembaran dokumen investasi terhenti seketika. Tangan kanannya menggantung di udara. Matanya membelalak lebar, memandang tidak percaya pada sosok wanita berpakaian kemeja putih rapi dan bercelana kain hitam yang kini berdiri tegak tepat di samping meja notaris Pak Budi. Randy mengenali wajah itu, namun aura yang dipancarkan sama sekali berbeda dari wanita yang selama 6 tahun ini menyapu debu semen di toko pasrah tanpa perlawanan. Bu Asnah yang duduk di kursi kehormatan langsung melonjak berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya yang semula dihiasi senyum kebanggaan seketika berubah merah padam oleh amarah yang membakar dada. Kebaya merah mewahnya tampak berguncang seiring dengan napasnya yang memburu. Di hadapan ratusan pasang mata sanak keluarga besar dari Malang, Kediri, serta para pengusaha distributor material ternama se-Jawa Timur, tindakan Dewi melangkah naik ke panggung dianggap sebagai bentuk penghinaan paling nyata terhadap martabat keluarganya. "Dewi, mau apa kamu naik ke atas panggung ini? Hah?" teriak Bu Asnah dengan suara melengking yang menggema di seluruh area bawah tenda acara Jalan Kapas Krampung. "Mana pakaian daster yang tadi saya suruh pakai? Kenapa kamu malah berdandan seperti ini dan berani mengacaukan acara penting anak saya? Dasar perempuan gila tidak tahu diri. Turun kamu sekarang juga sebelum saya seret keluar dari ruko ini." Randy ikut berdiri dengan raut wajah sangat murka. Pria itu menghentakkan pulpennya ke atas meja hingga menimbulkan bunyi benturan keras yang mengejutkan para tamu undangan di barisan depan. Randy melangkah maju 2 tindak, mencoba mencengkeram lengan kemeja Dewi untuk memaksanya turun panggung secara kasar. "Kamu benar-benar sudah tidak punya otak ya, Dewi?" bentak Randy dengan nada suara rendah yang penuh dengan ancaman bahaya. "Kamu sengaja mau memalu-malukan aku dan ibu di depan seluruh relasi bisnis dan notaris, kan? Ini acara syukuran besar, bukan tempat buat kamu bertingkah emosional. Kalau kamu tidak turun sekarang juga dari panggung ini, hari ini juga aku talak kamu dan aku usir kamu dari Surabaya tanpa membawa pakaian selembar pun." Dewi tidak bergeming sedikit pun. Ia tidak menepis atau menghindar, melainkan menatap lurus ke dalam mata Randy dengan pandangan mata yang sangat dingin, tenang, dan tajam. Tidak ada sedikit pun rasa takut, gentar, atau air mata yang melintas di wajahnya. Keberanian yang memancar dari diri Dewi membuat Randy mendadak menghentikan cengkeraman tangannya di udara, tertegun oleh keheningan berwibawa yang ditunjukkan oleh istrinya sendiri. Dewi memutar badannya secara perlahan membelakangi Randy dan Bu Asnah, lalu mengarahkan pandangannya penuh ke hadapan ratusan tamu undangan yang duduk terpaku di bawah panggung. Dewi mengambil sebuah mikrofon cadangan yang terletak di ujung meja notaris, lalu menekan tombol daya hingga lampu indikatornya menyala hijau.
Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Notaris Budi, seluruh jajaran perwakilan distributor bahan bangunan, serta seluruh sanak keluarga besar yang hadir pada hari ini, kata Dewi dengan suara yang sangat jernih, lantang, dan teratur tanpa ada keraguan sedikit pun. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah menyela jalannya prosesi acara ini. Namun, sebagai seorang sarjana hukum dan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam sejarah berdirinya usaha ini, saya memiliki kewajiban hukum untuk menghentikan seluruh proses penandatanganan berkas investasi dan legalitas lahan yang sedang berlangsung di atas panggung ini. Seketika itu juga, gemuruh bisik-bisik penasaran bersahut-sahutan di antara para tamu undangan. Para pengusaha distributor material saling bertukar pandang dengan raut wajah cemas. Sementara sanak keluarga besar dari Malang dan Kediri mulai saling berbisik mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di atas panggung kehormatan tersebut. Bu Asnah yang makin panik dan kalap mencoba merebut mikrofon dari tangan Dewi secara paksa. Jangan dengarkan perempuan gila ini. Dia ini cuma menantu stres yang tidak terima kalau toko ini makin sukses dan kaya raya. Pak Budi, tolong abaikan dia dan lanjutkan penandatanganan dokumennya sekarang. Juga. Tetapi sebelum tangan Bu Asnah berhasil menyentuh mikrofon, Pak Budi berdiri dari kursi kerjanya. Pengacara dan notaris senior itu meletakkan kedua tangannya di atas meja, lalu menatap Bu Asnah dan Randy dengan raut wajah yang sangat serius dan dingin. Hentikan tindakan kasar Anda, Bu Asnah. Tegas Pak Budi dengan nada suara penuh wibawa hukum yang seketika membungkam teriakan mertua Dewi itu. Sebagai pejabat pembuat akta tanah yang ditunjuk untuk mengesahkan berkas hari ini, saya memiliki kewajiban mutlak untuk mendengarkan setiap keberatan hukum yang disampaikan oleh pihak yang berkaitan langsung dengan aset usaha ini sebelum tanda tangan dibubuhkan. Silakan lanjutkan penjelasan Anda, Mbak Dewi. Terima kasih banyak, Pak Budi, tutur Dewi dengan penuh rasa hormat. Dewi lalu meletakkan map tebal berwarna coklat tua yang dibawanya ke atas meja tepat di hadapan Pak Budi. Dengan jemarinya yang terampil, Dewi membuka segel map tersebut dan mengeluarkan tumpukan lembaran berkas tebal yang telah disusun rapi. Bapak Notaris dan para tamu undangan sekalian, lanjut Dewi sambil mengarahkan suaranya kembali ke mikrofon. Selama bertahun-tahun, toko bangunan barokah yang berdiri di Jalan Kapas Krampung ini dipublikasikan sebagai hasil kerja keras tunggal dari suami saya, Randy, dan ibu mertua saya, Bu Asnah. Namun, kenyataan hukum yang sebenarnya adalah bahwa seluruh modal awal pendirian usaha ini pada 6 tahun lalu, 100% menggunakan dana tunai peninggalan almarhum ayah saya sebesar 300 juta rupiah. Randy memotong dengan teriakannya yang penuh kepanikan. Bohong! Itu semua bohong besar. Uang dari ayahmu itu sudah habis dipakai biaya hidupmu sendiri. Kamu tidak punya bukti apa-apa soal modal itu. Saya memiliki bukti transfer perbankan yang sangat lengkap dan sah secara hukum. Mas Randy, potong Dewi dengan nada suara tenang namun mematikan. Dan yang jauh lebih krusial dari itu, alasan utama mengapa proses penandatanganan perpanjangan kerjasama dan perizinan lahan baru hari ini harus dihentikan total, adalah karena aset utama ruko toko bangunan barokah yang dijadikan jaminan pinjaman perbankan saat ini berdiri di atas dokumen pertanahan yang cacat hukum dan mengandung unsur tindak pidana murni. Kata tindak pidana murni yang terucap dari mulut Dewi berdengung keras lewat pengeras suara panggung. Seluruh ruangan di bawah tenda acara seketika menjadi gempar luar biasa. Beberapa perwakilan distributor material berdiri dari kursi mereka dengan wajah tegang. Dewi mengambil beberapa lembar kertas berstempel resmi kepolisian dari dalam map coklatnya lalu menyerahkannya langsung ke tangan Pak Budi. Ini adalah hasil uji laboratorium forensik dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, kata Dewi menjelaskan dengan bahasa hukum yang sangat lugas. Berkas akta jual beli tanah ruko utama nomor 45 tahun 2020 yang disimpan oleh Bu Asnah di dalam lemarinya, mengandung pemalsuan tanda tangan atas nama saya secara terencana. Tanda tangan saya pada surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan modal usaha telah direkayasa dan dipalsukan oleh Bu Asnah dan Randy tanpa pernah ada persetujuan sah dari saya sebagai pemilik modal utama. Pak Budi membaca lembar demi lembar hasil uji laboratorium forensik kepolisian tersebut dengan ketelitian yang amat tinggi. Wajah notaris senior itu makin lama makin mengeras. Pendar mata Pak Budi memancarkan amarah hukum yang sangat nyata tatkala melihat bukti garis identifikasi pemalsuan tanda tangan yang terlampir secara resmi dengan stempel basah kepolisian.
Randy dan Bu Asnah yang melihat Pak Budi membaca berkas tersebut seketika berubah pucat pasi. Seluruh warna merah di wajah sombong mereka menguap tanpa sisa. Lutut Bu Asnah mulai bergetar hebat hingga ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak roboh ke lantai panggung. Mereka berdua sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang selama 6 tahun mereka anggap bodoh, kusam, dan penurut ini, secara diam-diam telah mengumpulkan bukti kejahatan mereka dan memeriksakannya langsung ke markas kepolisian tanpa pernah mereka ketahui sedikit pun. Dewi menatap suami dan ibu mertuanya yang kini gemetaran di depannya. Panggung kejayaan, pamer kekayaan, dan kesombongan yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain kini telah retak sepenuhnya di depan ratusan mata saksi kunci. Atmosfer udara di bawah tenda acara yang berdiri di depan toko bangunan Barokah, Jalan Kapas Krampung, terasa sangat tegang. Ratusan pasang mata tamu undangan, mulai dari jajaran perwakilan distributor bahan bangunan se-Jawa Timur hingga sanak keluarga besar yang datang dari Malang, Kediri, dan Sidoarjo, terpaku menatap lurus ke arah meja panggung kehormatan. Keheningan yang tercipta sungguh begitu mencekam, hanya terganggu oleh suara desir pendingin udara portabel yang berembus pelan di sudut tenda. Pak Budi, notaris dan pejabat pembuat akta tanah senior yang memimpin jalannya acara, secara perlahan meletakkan kacamata baca berbingkai hitamnya di atas meja taplak putih. Jemari tangannya mengusap perlahan lembaran kertas berkop resmi Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berisi laporan analisis forensik dokumen. Tatapan matanya yang tajam dan dingin terarah lurus ke wajah Randy dan Bu Asnah yang berdiri kaku di depannya. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium forensik kepolisian yang telah terverifikasi secara sah ini, kata Pak Budi dengan suara berat yang terdistribusi kencang melalui pengeras suara, terdapat keidentikan yang mutlak bahwa tanda tangan atas nama Mbak Dewi pada surat pelepasan hak harta dan akta jual beli lahan ruko utama ini adalah hasil pemalsuan rekayasa. Dengan adanya bukti tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan ini, maka demi hukum, seluruh akta jual beli, sertifikat jaminan perbankan, serta seluruh draft perpanjangan kerjasama investasi yang ada di atas meja ini dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sedikit pun. Pernyataan tegas yang keluar dari mulut pejabat pembuat akta tanah senior tersebut, bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di atas kepala Randy dan Bu Asnah. Seluruh draft kontrak kerjasama bernilai ratusan juta rupiah yang sedianya akan ditandatangani oleh para pengusaha distributor material langsung ditarik kembali oleh masing-masing perwakilan instansi dari atas meja panggung. Ini penipuan. Namanya. Teriak salah satu perwakilan distributor bahan bangunan dari Surabaya Barat sambil berdiri dari kursi tamu. Kami tidak akan pernah menginvestasikan dana atau memasok barang material ke toko yang berdiri di atas lahan sengketa pidana dan pemalsuan dokumen. Kami batalkan seluruh kerjasama hari ini juga. Beberapa perwakilan distributor lainnya ikut berdiri dan berjalan meninggalkan area bawah tenda dengan raut wajah penuh kekecewaan dan amarah. Sanak keluarga besar Randy yang tadinya duduk membanggakan diri di barisan depan mulai saling berbisik dengan nada cemoohan yang sangat tajam, menatap Bu Asnah dengan pandangan hina. Panggung yang beberapa menit lalu disiapkan sebagai simbol kejayaan dan pamer kekayaan keluarga, kini berubah total menjadi arena permalu paling mengerikan di hadapan publik. Randy berdiri menegang dengan wajah pucat pasi bagaikan mayat. Seluruh persendian tubuhnya terasa lemas. Kemeja batik tulis sutra mahal yang dikenakannya kini dibasahi oleh tetesan keringat dingin yang mengucur deras dari pelipisnya. Pria itu mencoba melangkah mendekati Pak Budi dengan kedua tangan gemetaran. Pak Budi, tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Pak, ini semua pasti cuma salah paham atau ada rekayasa dari Dewi. Kami bisa selesaikan masalah keluarga ini secara internal tanpa harus membatalkan acara kerjasama ini. Pak, mohon Randy dengan nada suara panik dan parau. Tidak ada salah paham dalam analisis laboratorium forensik kepolisian. Pak Randy, jawab Pak Budi dingin tanpa kompromi. Pemalsuan tanda tangan pada dokumen pertanahan adalah kejahatan pidana murni yang diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya sebagai pejabat resmi negara menolak keras untuk memproses penandatanganan berkas apapun dari usaha ini. Bu Asnah yang menyadari seluruh kehancuran di depan matanya mendadak histeris. Kipas tangan emasnya terjatuh ke lantai panggung. Wanita tua itu melangkah dengan terhuyung-huyung mendekati Dewi yang berdiri tenang di samping meja.
Bu Asnah mencoba mencengkeram bahu kemeja putih Dewi dengan jemarinya yang gemetaran oleh emosi yang membuncah. "Dewi, kamu ini benar-benar menantu iblis!" teriak Bu Asnah dengan suara serak melengking hingga urat di lehernya menonjol keluar. "Kamu tega merusak acara syukuran anak saya sendiri di depan seluruh keluarga besar dan relasi bisnis kami? Kamu mau membunuh usaha yang sudah dikembangkan Randy selama 6 tahun ini? Hah? Mana rasa berbakti kamu sebagai seorang menantu?" Dewi menepis tangan Bu Asnah secara perlahan namun sangat tegas dari bahunya. Tatapan mata Dewi sangat tenang dan tidak tergoyahkan oleh teriakan histeris mertuanya tersebut. "Rasa berbakti yang ibu maksud itu apa?" tanya Dewi dengan suara datar yang terdengar sangat jelas di seluruh area tenda. "Apakah rasa berbakti itu berarti saya harus terus berdiam diri saat uang 300 juta rupiah milik almarhum ayah saya dirampok dan diakui sebagai harta pribadi ibu? Apakah berbakti itu berarti saya harus bekerja 12 jam sehari dari jam 5 subuh tanpa gaji, dipaksa makan sisa, dan tidur di lantai semen ruko sementara ibu dan Mas Randy memalsukan tanda tangan saya untuk mengambil pinjaman bank bernilai ratusan juta rupiah?" Kata-kata yang diucapkan Dewi dengan runtut dan tanpa emosi meluap-luap itu bagaikan tamparan keras yang menghantam wajah Bu Asnah dan Randy. Seluruh tamu undangan di bawah tenda kini mengangguk-angguk paham, menyadari betapa sangat kejam dan biadabnya perlakuan keluarga Randy terhadap wanita yang sebenarnya menjadi penyokong utama keberadaan toko tersebut. Dewi lalu menarik satu lembar berkas lagi dari dalam map coklat mewahnya. Berkas ini adalah laporan analisis pembukuan rahasia operasional toko bangunan Barokah selama 6 tahun belakangan ini. Selain tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan pada akta jual beli, lanjut Dewi sambil menunjukkan lembaran tabel transaksi keuangan. "Saya juga menyerahkan bukti tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penggelapan dana operasional usaha secara sistematis yang dilakukan oleh Randy dan Bu Asnah. Dalam laporan audit independen ini, terbukti jelas ada pengalihan dana tunai toko sebesar 400 juta rupiah ke rekening pribadi adik Mas Randy untuk pembelian mobil sedan pribadi serta barang-barang mewah lainnya secara tidak sah." Randy yang mendengar laporan audit pembukuan rahasia itu seketika tersentak kaget. Matanya membelalak lebar. Pria itu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa selama ini, setiap kali ia mengambil uang kas toko secara diam-diam untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, Dewi yang memegang buku kasir selalu mencatat nomor seri uang, tanggal penarikan, serta nomor rekening tujuan pengalihan dana tersebut dengan sangat rapi dan mendetail di bawah pengawasannya. Kamu secara diam-diam merekap semua transaksi itu selama bertahun-tahun ini?" bisik Randy dengan suara yang gemetaran hebat dan mata dipenuhi ketakutan yang teramat sangat. Dewi menatap Randy dengan sebuah senyuman dingin. "Saya adalah seorang sarjana hukum, Mas Randy. Saya dilatih untuk mencatat seluruh fakta hukum dan tidak pernah membiarkan kejahatan finansial berjalan tanpa jejak administrasi yang sah. Kamu dan ibu mengira saya bodoh dan penurut karena saya diam menyapu lantai semen toko ini setiap hari. Padahal di balik diamnya saya sedang mengumpulkan setiap lembar bukti yang akan menyeret kalian berdua ke dalam pertanggungjawaban hukum yang setimpal." Belum sempat Randy atau Bu Asnah membalas perkataan Dewi, suara sirine khas kendaraan dinas kepolisian mendadak meraung-raung kencang dari arah Jalan Kapas Krampung. 2 unit mobil dinas kepolisian berwarna hitam putih berhenti persis di depan tenda acara syukuran. 4 orang petugas kepolisian berpakaian dinas resmi beserta 2 orang petugas penyidik berpakaian preman melangkah turun dari mobil, berjalan cepat membelah kerumunan tamu undangan yang panik, lalu menaiki anak tangga panggung kehormatan. Salah seorang penyidik senior melangkah maju, memperlihatkan surat perintah penyidikan dan surat perintah penangkapan resmi yang berstempel basah dari Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur. "Selamat siang," kata penyidik tersebut dengan nada suara tegas dan berwibawa. "Kami dari tim penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur hadir di sini untuk menindaklanjuti laporan tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan dan penggelapan aset usaha nomor LP 847/2026 yang dilaporkan oleh Ibu Dewi. Saudara Randy dan Ibu Asnah, Anda berdua secara resmi kami amankan untuk menjalani proses pemeriksaan hukum lebih lanjut di markas kepolisian." Mendengar pernyataan polisi tersebut, Bu Asnah seketika berteriak histeris dan ambruk pingsan di atas karpet merah panggung kehormatan. Sementara Randy, dengan wajah yang hancur total oleh rasa malu dan ketakutan akan ancaman hukuman penjara,
meluruhkan badannya berlutut di atas lantai panggung tepat di depan kaki Dewi yang berdiri tegak. Randy merangkak di atas lantai panggung yang dilapisi karpet merah tebal. Kedua tangannya yang gemetaran hebat mencoba menggapai dan memegang ujung celana kain hitam yang dikenakan oleh Dewi. Wajah pria yang biasanya tampil sangat sombong dan klimis itu kini dipenuhi oleh lelehan air mata, keringat dingin, dan rasa panik yang teramat sangat. Di hadapan ratusan pasang mata sanak keluarga besar dari Malang, Kediri, serta para kolega bisnis material yang masih bertahan di bawah tenda acara, Randy bersujud menempelkan dahinya di dekat sepatu kain Dewi. "Dewi, ampunkan aku. Dewi!" teriak Randy dengan suara yang serak dan histeris, tersengal-sengal menahan napasnya yang memburu. "Aku mohon cabut laporan polisi itu sekarang juga. Aku mengaku bersalah. Aku yang hilaf telah memalsukan tanda tanganmu dan mengambil uang warisan almarhum ayahmu. Tolong kasih aku kesempatan satu kali lagi. Dewi, kita ini masih suami istri. Tolong kasihanilah ibu dan aku." Di saat yang bersamaan, beberapa kerabat perempuan dari Malang sibuk memercikan air mineral ke wajah Bu Asnah yang terbaring pingsan di panggung. Ketika kelopak matanya perlahan terbuka dan kesadarannya kembali, Bu Asnah melihat dua orang petugas penyidik kepolisian berpakaian preman sudah berdiri di samping tempatnya terbaring. Wanita tua yang biasanya sangat angkuh dan selalu menunjuk-nunjuk muka Dewi itu seketika merangkak jatuh dari panggung, ikut berlutut di dekat kaki anaknya. "Dewi! Jangan penjarakan anakku Randy," panggil Bu Asnah dengan suara menjerit-jerit sambil menangis histeris. "Ibu yang salah, Dewi. Ibu yang menyuruh Randy menyimpan sertifikat tanah itu atas nama ibu. Tolong maafkan ibu. Jangan buat keluarga kita hancur dan malu seperti ini di depan semua orang. Kami akan kembalikan semua uang kamu, tapi tolong batalkan penyegelan dan penangkapan ini." Dewi berdiri tegak tanpa menggeser sedikit pun posisi kakinya. Pandangan matanya menatap Randy dan Bu Asnah yang sedang berlutut memohon di bawah kakinya dengan sorot mata yang sangat dingin, datar, dan matang. Tidak ada sedikit pun riak rasa iba, dendam yang meluap-luap, atau lelehan air mata di wajah Dewi. Bagi Dewi, pemandangan dua orang yang selama 6 tahun menindas, menyiksa fisiknya dengan kerja paksa tanpa upah, serta merampok hak hidupnya kini berlutut di tanah adalah bentuk kepastian hukum yang sangat adil dan setimpal atas seluruh kejahatan yang mereka perbuat secara sadar. Penyesalan yang baru hadir saat ancaman hukuman penjara dan rasa malu melanda bukanlah penyesalan yang jujur. "Mas Randy, Ibu," tutur Dewi dengan suara yang sangat jernih, tenang, dan memantul tegas melalui pengeras suara panggung. "Selama 6 tahun saya bekerja dari jam 5 subuh mengurus ruko ini. Saya sudah berkali-kali meminta kejujuran dan keadilan secara baik-baik. Namun jawaban yang selalu saya terima dari kalian berdua hanyalah hinaan, tuduhan wanita matre, dan ancaman diusir tanpa membawa apa-apa. Sekarang, biarkan hukum negara yang berbicara dan menentukan keadilan bagi kita semua." Dua orang petugas penyidik kepolisian melangkah maju tanpa membuang waktu lagi. Mereka memegang kedua lengan Randy, memaksanya berdiri tegak, lalu memasangkan borgol besi mengkilap di kedua pergelangan tangannya. Suara klik logam borgol yang terkunci terdengar sangat nyaring di tengah keheningan tenda acara. Randy hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangis terseduh-seduh sambil menahan rasa malu yang luar biasa saat para kuli angkut, tetangga jalan kapas kerampung, dan seluruh sanak kerabatnya mengambil foto dan rekaman video detik-detik penangkapannya menggunakan ponsel pintar mereka. Dua petugas dinas kepolisian lainnya dengan sangat sigap membantu Bu Asnah berdiri untuk diamankan menuju mobil tahanan. Sanak keluarga besar dari Malang dan Kediri yang tadinya datang untuk berpesta dan menikmati jamuan makan mahal, kini buru-buru berjalan meninggalkan lokasi acara dengan wajah menanggung rasa malu yang sangat besar. Tidak ada satupun kerabat yang berani mendekat atau membela Randy dan Bu Asnah. Mereka semua menyadari bahwa tindakan memalsukan dokumen pertanahan dan mengatasnamakan harta milik anak yatim secara tidak sah adalah sebuah kejahatan yang sangat tidak bermoral. Di saat yang bersamaan, dua orang jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya bersama beberapa jurusita hukum melangkah mendekati pintu harmonika utama toko bangunan Barokah. Jurusita tersebut membacakan lembaran surat penetapan penyegelan dan sita jaminan bernomor 122 PDTG 2026 yang dikeluarkan resmi oleh Pengadilan Negeri. Di hadapan Pak Karyo, para pekerja kuli angkut, dan warga masyarakat yang berkerumun di pinggir jalan raya,
petugas jurusita pengadilan membentangkan stiker segel merah putih berukuran besar tepat di tengah-tengah pintu besi harmonika ruko utama serta ruko perluasan di sebelahnya. Stiker bertuliskan, bangunan dan aset ini dalam pengawasan penyegelan Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sengketa pidana dan perdata, ditempel secara permanen, dililitkan bersama pita garis kuning kepolisian yang menutup total akses masuk ke dalam toko. Usaha toko bangunan barokah yang dibangun dari tetesan darah, keringat, dan penipuan terhadap Dewi selama 6 tahun belakangan ini, secara resmi dihentikan total seluruh aktivitas operasionalnya hari itu juga. Pak Karyo yang menyaksikan momen penyegelan tersebut melangkah mendekati Dewi. Pria tua itu menatap wanita muda di depannya dengan mata yang berkaca-kaca karena rasa haru yang teramat sangat. Pak Karyo melepaskan topi lusuhnya dan menganggukkan kepala penuh rasa hormat. "Mbak Dewi," kata Pak Karyo dengan suara bergetar tahan tangis. "Selama 6 tahun saya bekerja di ruko ini, saya tahu betul betapa beratnya penderitaan yang Mbak Dewi tanggung sendiri. Hari ini Tuhan dan hukum sudah menunjukkan kebenarannya. Saya dan anak-anak kuli di sini sangat bangga dan bersyukur melihat Mbak Dewi bisa berdiri tegak mengambil kembali hak Mbak." Dewi tersenyum tulus, memegang kedua tangan Pak Karyo yang sudah tebal oleh kapalan. "Terima kasih banyak atas seluruh bantuan dan kebaikan Pak Karyo serta teman-teman kuli selama ini. Pak Karyo tidak usah khawatir soal pekerjaan. Seluruh hak gaji dan pesangon Pak Karyo serta para pekerja lainnya sudah saya daftarkan ke dalam skema tuntutan ganti rugi aset yang ditangani oleh Pak Budi. Hak kalian semua akan terbayarkan penuh dari pencairan dana aset ini." Pak Karyo meneteskan air mata harunya mendengar kepedulian Dewi yang tetap memikirkan nasib para buruh kecil di tengah kemenangan hukumnya. Notaris Pak Budi bersama tim pengacara senior melangkah mendekati Dewi setelah seluruh proses penempelan stiker segel pengadilan dan pembacaan berita acara selesai dilaksanakan secara sempurna. Pak Budi menepuk bahu Dewi dengan raut wajah bangga yang tidak bisa disembunyikan. Semua dokumen penyegelan resmi, penahanan tersangka Randy dan Bu Asnah, serta pengamankan seluruh berkas asli di lemari ruko sudah dituntaskan oleh pihak Polda dan Pengadilan Negeri. "Dewi," ujar Pak Budi dengan mantap. "Langkah pertama untuk merebut kembali hak milikmu dan memulihkan nama baik almarhum ayahmu telah berhasil 100%. Terima kasih banyak, Paman Budi," jawab Dewi dengan nada suara penuh kepuasan yang mendalam. "Sekarang kita tinggal menyelesaikan tahap akhir dari pertanggungjawaban hukum ini." Randy dan Bu Asnah yang sudah berada di dalam mobil dinas kepolisian menatap ke arah luar jendela kaca yang terbuka sedikit. Dari dalam mobil yang perlahan mulai bergerak meninggalkan jalan Kapas Krampung, mereka melihat Dewi berdiri anggun di samping Pak Budi di bawah sinar matahari siang kota Surabaya. Ruko utama yang dulu selalu mereka banggakan kini telah tertutup rapat oleh garis polisi dan stiker segel pengadilan, sementara seluruh reputasi, kekayaan, dan masa depan mereka musnah total dalam waktu kurang dari 1 jam. Penjara dan hukuman pidana kini telah resmi menunggu mereka di ujung jalan. Matahari siang kota Surabaya memancarkan sinarnya yang sangat cerah di atas bangunan ruko Jalan Kapas Krampung. Suara raungan sirine mobil dinas kepolisian yang membawa Randy dan Bu Asnah perlahan-lahan makin menjauh, menghilang di balik kepadatan arus lalu lintas jalan raya. Keheningan yang asing namun menenangkan kini melingkupi area pelataran toko yang beberapa saat lalu riuh oleh jeritan panik dan isak tangis histeris. Tenda besar berwarna putih dan emas, panggung kehormatan bermerek mahal, serta susunan karangan bunga ucapan selamat kini berdiri tanpa penghuni, menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah dinasti kebohongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Dewi berdiri tegak di depan pintu harmonika besi ruko utama yang kini telah terlilit rapat oleh pita kuning kepolisian dan stiker merah putih penyegelan resmi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Ruko tua bertingkat 2 yang selama 6 tahun belakangan ini menyerap seluruh air mata, cucuran keringat tanpa upah, serta cemoohan kasar mertua dan suaminya, kini telah terkunci rapat dari dunia luar. Namun, alih-alih merasakan kepedihan atau rasa sedih, ada sebuah gelombang kebebasan yang teramat besar dan hangat yang menyelimuti seluruh rongga dada Dewi. Dewi mengangkat tangan kirinya perlahan, menatap kulit telapak tangannya yang masih memiliki parut hitam bekas luka goresan paku berkarat dan debu semen. Selama bertahun-tahun, Randy dan Bu Asnah menganggap bekas luka dan kapalan di tangannya sebagai tanda kehinaan seorang wanita yang menumpang hidup. Mereka lupa bahwa di balik tangan yang terbiasa memegang gagang sapu ijuk dan mencatat pembukuan toko dari subuh hingga malam itu,
ada sebuah pikiran hukum yang sangat tajam, terdidik, dan pantang menyerah. Pak Budi berjalan mendekati Dewi, menyodorkan sebuah map kulit berwarna hitam tebal yang diambil dari tas kerjanya. Di dalam map tersebut, telah tersusun rapi draft surat gugatan perceraian resmi, berkas tuntutan ganti rugi material atas hak kerja selama 6 tahun tanpa gaji, serta surat permohonan eksekusi pengembalian aset penuh atas tanah dan bangunan ruko Jalan Kapas Krampung kepada ahli waris sah almarhum Bapak Sutrisno. Ini semua berkas tuntutan akhir yang sudah kami selesaikan secara sempurna. Dewi, kata Pak Budi dengan suara yang penuh rasa hormat dan kebanggaan. Dengan bukti pemalsuan tanda tangan pada akta jual beli dan laporan forensik Polda yang sudah masuk ke tingkat penyidikan, Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri akan memutus perkara ini secara sangat cepat. Randy tidak hanya akan kehilangan seluruh hak atas tanah ini, tetapi juga diwajibkan secara hukum untuk membayar seluruh ganti rugi atas hak kerjamu selama 6 tahun belakangan ini dari seluruh sisa rekening pribadinya yang telah dibekukan. Dewi menerima map kulit hitam tersebut, meraba permukaannya yang halus, lalu menatap wajah notaris senior yang merupakan sahabat dekat almarhum ayahnya. Terima kasih banyak atas seluruh bantuan dan perjuangan Paman Budi beserta tim hukum. Tanpa bimbingan Paman, saya mungkin masih terkurung dalam bayang-bayang ketakutan dan tipu daya mereka. Pak Budi tersenyum hangat, menepuk pelan bahu Dewi yang kini berdiri dengan tegap. Kamu tidak perlu berterima kasih pada Paman. Nak, keberanian, ketenangan, dan kecerdasan hukummu sendiri yang telah memenangkan perjuangan ini. Ayahmu di alam sana pasti sangat bangga melihat putri tunggalnya tumbuh menjadi sosok wanita yang sangat kuat dan tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Pak Karyo dan 2 orang kuli angkut lainnya melangkah mendekati tempat Dewi berdiri. Mereka bertiga memegang tas kain lusuh masing-masing, siap untuk berpamitan meninggalkan area ruko yang sudah tersegel total. Dewi menahan langkah Pak Karyo, lalu mengambil dompet kain dari dalam tasnya. Dari dalam dompet tersebut, Dewi mengeluarkan seluruh sisa dana tunai pribadi yang dimilikinya dan menyerahkannya langsung ke tangan Pak Karyo. Pak Karyo, ini ada sedikit dana operasional darurat untuk Pak Karyo dan teman-teman kuli semua, tutur Dewi dengan tulus. Tolong terima ini untuk kebutuhan dapur keluarga di rumah selama 2 minggu ke depan. Begitu proses likuidasi aset ruko ini selesai dicairkan oleh pengadilan, saya pribadi yang akan memastikan seluruh hak pesangon dan tunggakan gaji Pak Karyo terbayarkan secara penuh tanpa ada sisa 1 rupiah pun. Pak Karyo menatap tumpukan uang di tangannya dengan mata yang berkaca-kaca. Pria tua itu menggelengkan kepalanya pelan karena merasa sangat terharu. Mbak Dewi ini sungguh memiliki hati yang luar biasa baik. Di saat Mbak Dewi sendiri baru saja melewati cobaan hidup yang begitu besar, Mbak Dewi masih memikirkan nasib perut kami para kuli kecil ini. Terima kasih banyak, Mbak Dewi. Semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan dan perlindungan untuk seluruh jalan hidup Mbak Dewi ke depannya. Sama-sama, Pak Karyo. Tolong jaga kesehatan Pak Karyo dan keluarga di rumah ya, jawab Dewi sambil mengangguk penuh rasa hormat. Setelah Pak Karyo dan para kuli angkut berjalan pergi meninggalkan area toko, Dewi memutar badannya secara perlahan. Ia berjalan meninggalkan pelataran parkir ruko Jalan Kapas Krampung tanpa pernah menolehkan kepalanya ke belakang lagi. Setiap jengkal langkah kakinya yang mengenakan sepatu kain hitam terasa sangat mantap menepuk permukaan aspal jalanan kota Surabaya. Semua memori kelam tentang bentakan kasar, tuduhan wanita matre, dan paksaan kerja tanpa gaji yang dialaminya selama 6 tahun di rumah itu telah sepenuhnya menguap, tergantikan oleh fajar kehidupan baru yang terang benderang. 3 bulan kemudian, di salah satu kawasan perkantoran komersial yang asri di daerah Jalan Raya Darmo, Surabaya Pusat, sebuah papan nama akrilik baru berukuran sedang terpasang anggun di dekat pintu masuk gedung lantai 2. Papan nama tersebut bertuliskan huruf emas yang mengkilap. Kantor Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum Dewi Sutrisno, SHO Rekan. Suasana di dalam ruangan kantor hukum tersebut terasa sangat sejuk, tenang, dan tertata dengan amat rapi. Deretan rak buku kayu jati yang tinggi dipenuhi oleh puluhan jilid buku kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, serta jurisprudensi pertanahan. Di belakang sebuah meja kerja kayu yang megah, Dewi duduk dengan anggun mengenakan kemeja blazer formal berwarna biru tua yang sangat rapi. Rambutnya tertata indah, wajahnya memancarkan pendar kecantikan yang segar,
percaya diri, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi sisa-sisa penampilan kusam, wajah sayu, atau baju daster kusam yang dulu menyelimuti dirinya di toko bangunan. Di atas meja kerjanya, tergeletak sebuah salinan surat putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan resmi tersebut menyatakan bahwa pernikahan antara Dewi dan Rendy telah resmi diputus cerai secara hukum. Rendy dan Bu Asnah secara sah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara atas kasus tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan dan penggelapan dana usaha. Lebih dari itu, pengadilan memutuskan bahwa seluruh kepemilikan aset lahan ruko di Jalan Kapas Krampung beserta seluruh dana hasil likuidasi toko diserahkan 100% kembali kepada Dewi sebagai ahli waris sah tunggal peninggalan almarhum Bapak Sutrisno. Pintu ruangan kerja Dewi diketuk pelan dari luar. Seorang sekretaris muda yang mengenakan seragam rapi melangkah masuk sambil membawa sebuah map dokumen tipis. "Selamat pagi, Ibu Dewi," sapa sekretaris tersebut dengan sangat santun. Di luar ada seorang klien wanita yang ingin berkonsultasi mengenai kasus pengambil alihan hak waris keluarga dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Beliau tampak sangat trauma dan tidak memiliki biaya untuk membayar jasa hukum. Dewi mengangkat kepalanya dari tumpukan berkas, lalu memberikan sebuah senyuman hangat yang penuh dengan rasa empati yang mendalam. "Suruh beliau masuk sekarang juga," kata Dewi dengan suara yang lembut namun penuh kepastian. "Sampaikan kepada beliau bahwa kantor hukum ini selalu terbuka lebar untuk membela setiap wanita dan orang-orang tertindas yang hak hidupnya dirampas, tanpa dipungut biaya sepeser pun." Sekretaris itu mengangguk penuh rasa kagum lalu bergegas keluar untuk memanggil sang klien. Dewi menyandarkan punggungnya di kursi kerja mewahnya, lalu menatap keluar jendela kaca ruangan kerjanya. Di luar sana, langit kota Surabaya membentang luas dan biru. Dewi mengelap pelan sebuah foto berbingkai perak yang berdiri di ujung mejanya. Foto almarhum ayahnya yang sedang tersenyum membanggakan. "Alhamdulillah, janji dan keadilan hukum Allah tidak pernah terlambat," bisik Dewi pelan di dalam hatinya dengan ketenangan jiwa yang sempurna. Gelar sarjana hukum yang dulu sempat dikuburnya demi membela suami yang salah, kini telah kembali bersemi sepenuhnya. Dewi tidak hanya berhasil merebut kembali seluruh harta warisan almarhum ayahnya dan memenjarakan orang-orang jahat yang merampas haknya, tetapi juga telah bangkit menjadi sosok pahlawan hukum yang siap memperjuangkan keadilan bagi jiwa-jiwa lain yang membutuhkan perlindungan. Cerita penderitaannya di atas tanah berdebu telah selesai, dan lembaran kejayaan hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai dengan penuh kehormatan.